merasa merasa introvert, nggak punya teman, lebih banyak di rumah, mainnya cuma sama anak, tahunya juga cuma teman-teman ibu-ibu di sekolah segala macam. Tapi kalau saya bisa, itu artinya teman-teman yang lain lebih dari bisa. Ya, teman-teman ya. Terus satu lagi yang aku belum kasih tahu, aku tinggalnya di suatu pulau terpencil, nggak terpencil sih, di suatu pulau namanya Bangka. Itu bukan kota besar, ini kota biasa yang penduduknya juga nggak terlalu banyak, kotanya juga nggak maju-maju sekali seperti apa, masih alami. Jadi kami juga secara teknologi mungkin nggak sehebat orang-orang kota, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, ibu rumah tangga tinggal di kampung istilahnya ya, dan saya bisa jalanin bisnis ini dan saya bisa dapat income yang lumayan dari sini. Artinya, teman-teman semua juga bisa. Itu dulu yang harus teman-teman taruh dalam hati, teman-teman ya. Di bisnis ini, kita tuh nggak perlu full time, tapi kita harus full heart. Karena kalau kita setengah hati, di bisnis apapun lah, bukan cuma di bisnis ini. Kalau di bisnis apapun kita setengah hati, hasilnya juga pasti setengah, teman-teman. Ya, oke. Tadi kan aku puterin tuh videonya Napoleon yang dia suruh bakar kapal. Dia suruh bakar kapal, itu maksudnya apa, teman-teman? Sama yang seperti yang aku bilang. Kalau kita mau jalanin satu bisnis, kita harus full heart. Full heart itu artinya kita harus berani untuk bukan ngorbanin, kita meninggalkan hal-hal yang menghalangi kita untuk fokus kepada tujuan dan impian kita. Ya, Fen, kita mungkin langsung mulai ke slide-nya, Fen. Nah, malam hari ini, kan kemarin teman-teman tuh udah ikutin LOP sebagian kan. Dari LOP itu teman-teman udah melihat bahwa peluang di bisnis ini tuh lumayan, ya kan? Banyak emak-emak berdaster yang kemarin cerita, mereka bisa menghasilkan duit yang lumayan, bisa buat nambah-nambahin uang jajan, bisa buat bantu suami. Nah, setelah teman-teman tertarik, teman-teman kan gabung nih. Habis teman-teman gabung, yang terjadi biasanya adalah habis saya gabung, saya ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Habis saya beli, terus saya ngapain? Nah, hari ini yang mau kami kasih tahu. Habis teman-teman gabung, teman-teman mesti ngapain? Oke, next, Fen. Next lagi, Fen. Ya, teman-teman, MLM itu adalah bisnis jaringan dan bisnis mindset. Kenapa saya bilang ini bisnis jaringan dan bisnis mindset? Karena di dalam MLM, kita tuh nggak jualan produk, teman-teman. Kita tuh bukan jualan produk, tapi yang kita jual itu berbeda. Yang kita jual itu adalah harapan, yang kita jual itu adalah impian, yang kita jual itu adalah masa depan, bukan produk. Karena itu, mindset-nya harus benar. Kalau mindset kita salah, kalau misalnya kita masih ada suatu ganjelan tentang MLM, atau kita masih ada traumatik tentang MLM, itu akan terbawa ketika kita bertemu dengan orang lain dan kita mengajak orang lain untuk ikut. Gimana mungkin kita akan ajak orang lain untuk ikut bisnis kita kalau kita sendiri nggak yakin, kalau kita sendiri nggak cinta sama bisnisnya, dan kalau kita sendiri ngerasa kayaknya ini nggak banget deh, gitu kan. Nah, karena itu teman-teman, hal pertama setelah teman-teman join, yang benar-benar harus kita benerin dulu adalah mindset. Kita selesaikan dulu ganjelan-ganjelan kita dengan MLM. Kita selesaikan dulu pikiran-pikiran buruk atau segala hal yang membuat kita nggak pede untuk jelasin ke orang tentang MLM. Satu hal yang pasti teman-teman, siapa sih yang pernah punya cita-cita jadi pemain MLM? Boleh nggak di chat? Ada nggak yang pernah cita-cita, oh nanti gede saya mau jadi pemain MLM? Ada nggak teman-teman? Nggak ada ya? Ada nggak? Masa cuma Celisa doang yang bilang nggak? Teman-teman yang lain ada nggak? Yang pernah berpikir nanti saya gede, saya mau jadi pemain MLM? Ya, saya rasa nggak akan ada yang pernah yang mau ya teman-teman ya. Karena semua orang merasa bahwa MLM ini adalah suatu pekerjaan seorang pengangguran, pekerjaan orang-orang yang nggak dapat kerja, pekerjaan yang pilihan terakhir di saat nggak punya pilihan lain. Benar nggak teman-teman? Benar ya teman-teman ya?
terkesan sebagai bisnis yang agak hina, bisnis yang agak tempatnya orang-orang yang nggak punya kemampuan atau orang-orang yang nggak bisa diterima dikerja di tempat-tempat yang elit atau apalah segala macam ya. Awal saya join di sini pun sama teman-teman. Mama saya tuh kan memang mau pakai produknya, tapi pas saya bilang, Mas saya jalanin ini loh, kata mama saya nggak ada kerjaan yang lain. Emang kerjaan kamu nggak ada hasilnya lagi? Emang online shop kamu itu nggak ada duitnya lagi sampai kamu harus jalanin ini? Gitu kan? Benar nggak teman-teman? Malu kan teman-teman ya? Jadinya tuh karena apa? Karena di luaran seperti itu wajah MLM. Jadi akhirnya orang tuh kalau lihat MLM tuh udah kayak ketakutan, udah kayak melihat sesuatu yang harus dihindari gitu. Nah, itu yang harus kita benerin, teman-teman. Kitanya dulu, tapi bukan orang yang akan kita temuin ya. Kitanya dulu harus benerin. MLM itu apa sih sebenarnya, teman-teman? Nah, next coba, Fred. Seperti aku bilang tadi ya, MLM itu business mindset. Sekarang aku pengen teman-teman jawab, apa sih yang teman-teman nggak suka dari MLM? Coba di chat teman-teman. Apa sih yang teman-teman nggak suka dari MLM? Coba. Ayo nih. Pada bareng-bareng aku nggak sih? Ayo. Jual, nawar-nawarin, jualan, nawar-nawarin, apa lagi? Jualan, nyari orang, cari orang, foto poin, cari bawahan, ada target, apa lagi? Barang murah dimahalin, kadang maksa beli, males cari bawahan. Oke, stop dulu. Nah, sama teman-teman. Apa yang nggak sih sukai dari MLM? Pertama, biasanya itu produk murah dijual mahal. Kedua, suka maksa-maksa orang. Ketiga, dia kayak kembang api yang meledak sebentar terus menghilang. Keempat, dia kayaknya bukan sesuatu yang long term ya. Terus berikutnya lagi MLM itu bisnis tipu-tipu. Pokoknya segala hal yang jelek itu banyak kalau di list ya teman-teman. Ya, produk gak ada hasilnya, maintenance-nya mahal, segala macam. Kalau disuruh list apa yang tidak kita sukai dari MLM, saya yakin akan banyak banget listnya teman-teman. Nah, semua list itu saya berharap teman-teman tulis. Silakan teman-teman tulis apa yang teman-teman nggak suka dari MLM. Yang teman-teman rasain ya. Dan kita akan bereskan itu dulu teman-teman. Artinya apa? Kalau teman-teman nggak suka MLM seperti itu, artinya teman-teman jangan masuk MLM yang seperti itu, dan teman-teman jangan lakuin apa yang orang nggak suka tentang MLM. Artinya apa? Kalau kita nggak suka dipaksa untuk join MLM, artinya kita juga nggak boleh maksa orang untuk join MLM. Artinya kita nggak boleh ngejer-ngejerin orang, kita juga nggak boleh overclaim, nggak boleh melakukan semua yang tidak disukai itu, jangan teman-teman. Kalau kita sendiri nggak suka, jangan lakukan itu. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman list dulu apa yang teman-teman nggak suka, bereskan itu teman-teman. Bereskan itu, cari tahu apakah AFC seperti itu, apakah AFC seperti yang teman-teman nggak suka itu, supaya teman-teman beres dulu. Nah, habis itu yang kedua, sekarang apa yang teman-teman suka dari MLM? Ada nggak sih yang teman-teman suka dari MLM? Siapa yang tahu? Masa semuanya nggak suka kan? Coba, yang teman-teman suka boleh nggak di chat? Kerja tim, bonusnya, passive income, cuan, bonus gede, apalagi? Sukses bisa rame-rame, gratisan, relasi. Yes, banyak ya teman-teman ya. Ternyata ada banyak hal loh yang masih menyenangkan dari MLM ya teman-teman ya. Di MLM ini, kenapa saya suka? Dari dulu tuh saya nggak pernah skeptis yang sampai benci banget sama MLM itu enggak. Saya bukan benci MLM-nya. Yang saya benci tuh misalnya adalah perusahaan yang dia jual produk yang terlalu murah jadi mahal, atau perusahaan yang nggak komit atau apa, itu yang saya benci. Tapi MLM-nya sendiri, bentuk distribusi seperti MLM ini saya nggak pernah sampai benci, karena saya tahu ini adalah salah satu model bisnis yang bisa dilakukan dengan orang dengan modal yang kecil, tapi bisa dapat income segede-gedenya. Dan aku yakin di MLM juga, dari MLM ini
aku bisa punya banyak teman, aku bisa punya banyak kenalan tiba-tiba dari seluruh luar kota, dari mana aja. Seperti di sini aku bisa kenal sama Ko Budi Darwin, aku bisa kenal sama Ko Yohanes, sama Ci Eni, sama Pak Michael, sama Pak Ernest, dan mereka sebenarnya orang-orang gede yang sebenarnya kalau aku nggak di sini aku nggak bakal mungkin kenal-kenal sama mereka, benar nggak? Aku ibu rumah tangga yang kerjanya cuma di rumah doang, berdaster, masak, nyuci, segala macam. Nggak mungkin aku bisa kenal-kenal orang hebat itu kalau aku nggak masuk di MLM. Bener nggak teman-teman ya? Nah, yang kalian suka, tuliskan juga teman-teman. Artinya apa? Kalau kalian tahu itu menyenangkan, kalau kalian tahu itu disukai, artinya itu adalah kekuatan kita. Itu yang harus kita kenalkan ke orang. Itu yang harus kita bikin orang tahu bahwa, MLM ini seperti ini loh. Dari MLM ini kamu bisa punya banyak teman, kamu bisa dapat ilmu gratis karena dia ada support system yang ngajarin ini, ngajarin itu, dan kamu bisa dapat pelatihan itu gratis. Sementara kalau kamu di luar, kamu mau belajar cara marketing atau cara apa, itu bayar semuanya teman-teman buat benar itu ya. Tapi kalau di sini ketika kamu join jadi membernya AFC, kamu tuh dapat banyak pelatihan gratis. Kamu bisa kenal dengan banyak orang di mana aja gitu loh. Kamu dari sini pun bisa dapat relasi-relasi untuk mendukung bisnis kamu yang lain sebenarnya teman-teman. Jadi nggak ada ruginya sama sekali. Belum lagi ditambah bonus-bonusnya yang luar biasa di sini ya teman-teman ya. Saya tuh udah ikut beberapa MLM dan mungkin ini MLM ke-10 saya mungkin ya, tapi mungkin yang kalau saya jalanin sih ini MLM ke-4 mungkin teman-teman. Tapi di MLM sebelumnya, ya saya nggak pernah jadi teman-teman, ya jalan-jalan asal, tapi nggak pernah yang sampai di AFC gini, sampai serius, sampai benar-benar sebesar ini tuh baru di AFC. Karena memang aku lihat AFC ini beda dari yang pernah aku jalanin sebelumnya. Bukan karena aku lagi jalanin AFC ya, terus aku bilang, oh ini kecap nomor 1, enggak teman-teman. Ini benar-benar pandangan objektifnya aku bahwa AFC ini memang berbeda. Beda banget teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman ya, tadi ya, apa yang harus dilakukan setelah join member? Pertama, benerin mindset. Benerin mindset, tulisin apa yang kalian nggak suka. Yang kalian nggak suka jangan lakukan. Terus tulisin apa yang kalian suka. Yang kalian suka itu yang kalian kenalkan ke orang, itu yang kalian lakukan ya teman-teman. Oke, next step. Nah, ini teman-teman. Kita lihat ya, ada 2 orang yang di sebelah kiri melihat itu angka 6, yang di sebelah kanan melihat itu angka 9, teman-teman. Kenapa MLM sering ditinggalkan orang? Karena kerjaan kita maksa dan kerjaan kita berdebat, teman-teman. Kerjaan kita mencari siapa yang benar. Kita bersikeras bahwa saya benar, produk saya paling bagus, produk saya paling hebat, bonus di sini paling canggih, kamu nggak usah jadi karyawan, ngapain jadi karyawan itu red race lah segala macam. Kita pokoknya memaksakan orang untuk ikutin point of view-nya kita. Jadi akhirnya kita berdebat mencari siapa yang benar. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi pandang dia, ketika dia melihat itu 9, memang itu angka 9 dari posisi dia, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Jadi, ketika kita bertemu dengan orang, kita sedang mengajak mereka untuk bergabung bersama kita. Yang pertama, yang paling penting sekali lagi, kita harus benerin mindset-nya. Cara benerin mindset orang adalah kita harus lihat bagaimana cara dia memandang. Artinya apa? Kita tidak berdebat, kita tidak cari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita cari apa yang benar. Kalau kita mau cari apa yang benar, artinya apa? Kalau kita mau ngajak dia lihat dari mindset-nya kita, artinya kita harus pergi ke tempat dia, kita muter dulu ke tempatnya si yang laki-laki ya, kita lihat dulu dari cara pandang dia, kita dengarkan dulu cara pandangnya dia, kita dengarkan dulu apa komplainnya dia, apa yang dia pikirkan, dan segala macam. Setelah kita tahu, oh begini cara pandangnya dia, dan dia udah lihat kita mau lihat dari cara pandang dia, otomatis baru kita bisa ajak dia melihat dari cara pandang kita. Teman-teman ya, jadi kita tidak berdebat di MLM. Kita sedang mencari apa yang benar. Nah, apa yang benar seperti ini teman-teman. Bisnis konvensional dan bisnis MLM itu sebenarnya sama aja teman-teman. Yang berbeda adalah jalur distribusinya. Kalau bisnis konvensional, misalnya dari pabrik nih,
Pabrik itu dia harus lewat distributor lewat distributor pertama, distributor kedua, distributor keberapa sampai akhirnya ke konsumen itu harus melewati banyak rantai distribusi, teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak, misalnya kayak orang jual jeans di mall ya, saya pernah nanya, kayak misalnya jeans satu merek nih, jeans itu sebenarnya dari konveksi itu harganya 100.000. Tapi teman-teman tahu nggak dia sampai ke mall harganya bisa berapa kali lipat? Pernah tahu nggak teman-teman? Kira-kira berapa kali lipat, teman-teman tahu nggak? Ada yang mau jawabin? Kira-kira tahu nggak kalau dari konveksi 100.000 sampai ke mall itu bisa berapa harganya? Tergantung merek, 300, 400. Oke, aku pernah dikasih tahu bahwa jeans yang harganya 100.000 di konveksi, dia sampai mall dia bisa jadi 600.000, teman-teman. Itu artinya produk murah dijual mahal nggak, teman-teman, sebenarnya? Bingung ya, produk murah dijual mahal nggak? Kita nggak bisa bilang dia jual mahal sih, teman-teman, karena memang itu ada cost-nya di setiap rantai kan, teman-teman, yang harus dibayar untuk dia sampai ke mall. Jadi harga 600.000 itu memang udah ada harga cost-cost yang harus dibagi di rantai-rantai ini. Nah, bisnis MLM itu sebenarnya sama aja, teman-teman. Yang dia potong itu rantai distribusinya. Jadi bisnis MLM itu langsung dari perusahaan, dia langsung ke konsumen. Nah, kalau ada yang beranggapan bahwa ini adalah produk murah dijual mahal, ya salah banget, salah banget. Itu ya produknya apa adanya. Memang dia mungkin dijual dengan harga yang sama aja dengan bisnis konvensional, teman-teman. Cuman yang tadinya dibayar ke rantai-rantai itu sekarang dibagi ke member-membernya. Fair ya, teman-teman ya, sama aja ya, teman-teman ya. Nah, ini harus benar dulu. Sebenarnya kita sama aja. Next, friend. Oke. Nah, apalagi yang sering salah kaprah dari orang? Orang selalu berpikir bahwa MLM itu kayak money game. MLM itu kayak orang-orang taruh duit terus gak ngapa-ngapain dapat duit. Jadi yang makin bawah kerja keras setengah mati buat kasih atas duit. Salah, teman-teman. Beda. MLM itu berbeda dengan money game, teman-teman. Kalau money game, rata-rata itu nggak punya produk. Even dia punya produk pun, itu produk yang asal diada-adakan. Misalnya kayak jualan voucher lah, jualan sesuatu yang imajiner lah, atau apalah, itu money game. Kalau money game, dia itu adalah orang taruh duit, sebenarnya orang nggak usah kerja, orang nggak usah ngapa-ngapain, asal dia cari orang, dia dapat duit. Karena dia dapat duitnya dari member yang masuk sebenarnya, teman-teman ya. Berbeda dengan MLM. Kalau MLM itu punya produk rata-rata, teman-teman. Ada produk, terus kalau dia ada produk, artinya apa? Artinya kalau kalian taruh duit, MLM itu adalah bisnis. Kalau kalian taruh duit nggak ngapa-ngapain, ya nggak bakal dapat duit. Ya, berbeda. Money game tuh kayak investasi, ditaruh, dia bisa jalan sendiri, tiba-tiba dapat duit aja. Kalau MLM itu enggak. Kalau kalian taruh duit, kalian nggak kerjain, ya nggak dapat duit. Buktinya apa? Buktinya di MLM, bukan orang yang pertama kali, kalau di money game kan orang yang pertama kali join itu adalah orang yang paling kaya sebenarnya. Tapi kalau MLM enggak. Belum tentu orang yang pertama kali join, dia orang yang paling kaya. Kalau dia nggak jalan, ya dia nggak bakal dapet duit gitu loh. Buktinya Bushido pertama kita pun orang ke 9.000. Bener nggak, teman-teman? Ya, oke. Jadi dibedakan, teman-teman. Karena orang Indonesia itu banyakan ya, yang aku tahu nih ya, suka ikut-ikutan. Jadi sebenarnya mereka pun nggak ada trauma dengan MLM. Mereka pun sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget MLM itu apa. Cuman karena orang nggak suka dan kebanyakan orang nggak suka, ya udah aku ikut-ikutan nggak suka. Padahal kalau ditanya, kenapa nggak suka? Mereka juga bingung kenapa nggak suka, teman-teman. Ya, karena itu kalau kita bisa menjelaskan tanpa berdebat, kita menjelaskannya benar-benar sebagai teman sama mereka. Nah, apa yang kita pikirkan yang tadinya salah, akhirnya mereka juga bisa ikut. Akhirnya, oh ternyata enggak ya. Ya, next fan. Fan? Sebentar ya, mungkin Fanny oh ya. Nih, nah tadi kan kita bilang ya, apa yang harus dibenerin. Nah, sekarang kita harus lihat faktanya tentang AFK itu apa sih faktanya. Kenapa sih AFK itu berbeda dengan MLM yang pernah ada di Indonesia? Kenapa sih AFK itu dibilang mengubah wajah
MLM Indonesia karena pertama, AFC adalah perusahaan MLM pertama yang dia bukan perusahaan MLM, tapi dia adalah perusahaan farmasi di Jepang. Dia perusahaan aslinya itu ada perusahaan farmasi yang memang mereka menciptakan produk-produk kesehatan, dan mereka ciptain produk kesehatan itu benar-benar pakai riset, pakai uji klinis, pakai laboratorium, dan benar-benar dengan penelitian yang valid segala macam. Beda ya. Kenapa dia berbeda dengan perusahaan MLM yang ada di Indonesia? Kebanyakan perusahaan MLM di Indonesia kan mereka bikin dulu perusahaannya, mereka tentuin produknya apa, mereka ciptakan produknya gitu kan. Beda ya, lihat bedanya. Kalau ini kan perusahaan farmasi, dia memang udah punya produk kesehatan, terus salah satu dari produk kesehatan itu dipilih, diambil untuk didistribusikan secara MLM. Berarti produk kita bukan produk abal-abal. Pertama kali itu yang paling penting. Produk kita adalah produk yang udah lewat uji, udah dapat paten, udah benar-benar valid lah, udah benar-benar layak untuk diperjualbelikan gitu kan. Nah, terus apa lagi? Marketing plan yang dipakai AFG Indonesia itu benar-benar hanya sistem pembagian profit. Jadi benar-benar kayak franchise sebenarnya. Bayangkan ya teman-teman ya, AFC itu kalau kita mau beli namanya sendiri, kita pergi ke Jepang, kita mau beli nih namanya AFC buat kita pakai, itu harganya 20M lebih teman-teman. Itu baru namanya doang loh. Belum beli produknya, belum lagi sewa tempatnya, belum lagi ntar kalian mau marketing di Indonesia, jual segala macam. Itu tuh semahal itu teman-teman. Tapi karena Pak Ernest berpikir kalau dia cuma beli namanya AFC terus dia jual produknya secara retail seperti itu, yang dapat untung siapa? Yang dapat untungnya cuma mereka. Sementara Pak Ernest tuh nggak mau seperti itu. Dia maunya dia bawa ini bisa berimpact ke banyak orang. Nah, kalau ini harus berimpact ke banyak orang, artinya salah satu caranya adalah ini harus dijalankan secara jaringan. Supaya apa? Supaya yang merasakan bonusnya, supaya yang bisa mendapatkan keuntungannya itu banyak orang. Jadi konsepnya tuh seperti itu, teman-teman. Sebenarnya ini adalah konsep yang memang maksudnya dibikin untuk menolong banyak orang, bukan cuma untuk memperkaya diri sendiri, teman-teman. Makanya ini dibikin konsep ini. Artinya konsep ini sebenarnya mulia ya, teman-teman ya. Bayangkan ya, kalau ini retail, benar nggak yang kaya tuh cuma founder-foundernya. Tapi karena ini dibikin MLM, ada 800.000 orang yang ikut merasakan hasilnya. Bener ya? Nah, terus orang pertama yang bergabung di AFC, orang yang pertama yang jadi Busido pertama di AFC itu member ke 9.000-nya kita loh. Dia bukan member pertama. Artinya apa? Artinya bukan orang-orang yang pertama kali join, terus orang-orang upline yang di atas-atas itu yang paling kaya dapat duit, sementara yang bawah kerja setengah mati. Enggak. Di sini fair. Siapa yang kerja, siapa yang dapat duit. Siapa yang bangun jaringan, siapa yang berduplikasi, dia yang dapat duit. Kalau enggak, ya enggak dapat duit. Karena ini bisnis. Ini bukan taruh duit kayak tuyul, jagain lilin, terus dapat duit. Enggak, teman-teman. Ya, artinya apa? Member yang join belakangan pun masih bisa mencapai hasil yang gede di sini. Jadi belum terlambat untuk join di AFC. Karena AFC ini masih bakal panjang banget umurnya, teman-teman. Karena masih banyak program-program AFC yang lagi dikerjain sekarang. Ada produk-produk baru juga yang selalu upgrade, yang selalu maksudnya untuk memenuhi kebutuhan orang Indonesia. Jadi kita tuh selalu upgrade sesuai perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan. Jadi kita akan panjang banget umurnya. Nah, itu tadi tentang mindset teman-teman ya. Habis kita benerin itu, kita ngapain? Kalau mindsetnya udah benar, baru kita masuk ke step by step. Lihat ya teman-teman ya, step by step-nya apa. Ini loh yang harus dilakukan kalau kita join. Pertama, hal yang paling pertama setelah aku join, kita akan sharing. Kita akan melakukan sharing pertama yang powerful. Artinya, kita akan membuat cerita kenapa saya join di AFC. Kita nggak buat cerita tentang produk, kita nggak buat cerita tentang bonus. Karena apa? Karena awal join, kita belum ngerti tentang produk. Kita juga baru pakai, kita belum ngerasainnya kayak gimana banget. Kita juga belum punya income apapun dari AFC. Jadi kita nggak bakal cerita tentang produk, kita nggak bakal cerita tentang income. Tapi kita akan cerita kenapa saya, seorang ibu rumah tangga, yang nggak ngerti bisnis seperti ini, kenapa saya mau join di AFC dan kenapa saya mau jalanin ini. Ya, itu yang harus teman-teman cerita. Jangan ambil ceritanya orang, bikin cerita teman-teman sendiri. Karena apa? Karena orang-orang yang akan teman-teman sharing ini itu kan orang-orang yang mengenal teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai ceritanya orang, dia akan tahu bahwa itu adalah cerita contekan.
Tapi kalau teman-teman tulus cerita misalnya, aku nih nggak suka MLM, aku nih benci banget disuruh cari-cari orang, aku nggak punya banyak teman, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa apa segala macam segala macam. Tapi entah kenapa AFK ini terlihat berbeda karena aku melihat bahwa di sini tuh ada harapan orang-orang yang sakit-sakit parah. Aku melihat kok banyak yang bisa sembuh pakai ini gitu loh. Terus aku lihat kok banyak orang yang hidupnya berubah di sini. Jadi aku merasa ada sesuatu yang menarik di sini. Jadi apa yang kita ceritain itu akhirnya akan terkoneksi dengan orang-orang yang membacanya dan dia akan merasa, loh kok ini mirip aku ya, kok dia apa yang dia ceritain ini bener kayak aku rasain ya. Dan ketika itu terjadi bonding itu teman-teman, itu kita udah gampang. Orang akan terkenang dengan, oh dia ceritanya seperti ini. Itu yang orang mau denger teman-teman. Jadi sharing pertama itu harus dibikin dan dipikir bener-bener, bikin setulus mungkin, dan bikin itu menarik. Kenapa kita join di AFK? Terus yang berikutnya, kita harus memvisualisasikan impian. Artinya apa teman-teman? Impian, setiap orang kalau ditanya punya mimpi nggak? Punya. Mimpinya apa? Baru mikir mimpinya apa ya? Oh pengen kaya, oh pengen punya mobil segala macam. Tapi mereka nggak punya blueprint impian, mereka nggak pernah tuh impiannya benar-benar di print, ditempel segala macam, jarang teman-teman. Padahal memvisualisasikan impian itu penting banget. Ini seperti apa? Seperti kita misalnya lomba lari. Kalau kita nggak punya garis finishnya teman-teman, kita tahu nggak larinya mau sampai kapan? Mau larinya ke kiri apa ke kanan? Terus mau berapa lama kita lari baru sampai finish? Kayak ngejar angin nggak kelar-kelar, bener nggak teman-teman? Tapi kalau kita tahu mimpi kita apa, kita visualisasikan, kita tempel, kita lihat, artinya itu garis finish kita. Artinya kita tahu kita mau ke kiri atau ke kanan, kita mau lurus, kita mau loncat, kita mau apa, atau dengan kendaraan apa kita bisa sampai ke sana, itu udah jelas petanya. Tapi selama nggak punya visualnya, kita nggak punya peta yang jelas untuk sampai ke sana. Ya teman-teman ya. Nah, kenapa aku bilang sebenarnya kita harus punya mimpi, teman-teman. Aku pernah nonton satu film, aku lupa judulnya apa, teman-teman ya. Tapi dia bilang seperti ini, mimpi itu sebenarnya immortal, teman-teman. Mimpi itu adalah sesuatu yang nggak pernah mati. Sampai kita nggak kejar mimpi itu, dia sebenarnya cuma tertidur sebentar aja. Jadi dia cuma mati suri sebentar aja, dan dia akan bangkit menjadi penyesalan saat kita tua, teman-teman. Jadi teman-teman, lebih baik apa? Mumpung kita ada waktu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bernafas, kejar mimpi kita teman-teman. Belum saatnya untuk menyerah teman-teman. Kita masih punya banyak waktu. Jangan berpikir kayaknya mimpi aku nggak mungkin, kayaknya ini nggak mungkin terjadi segala macam. Enggak teman-teman. Kalian kejar, even kalian nggak capai mimpi itu, tapi karena kalian udah berusaha, di akhir nanti nggak akan pernah ada penyesalan teman-teman ya. Nah, jadi ingat teman-teman ya, bikin sharingnya, habis itu visualkan mimpinya, tempel. Terus, yang ketiga apa? Daftar nama. Daftar nama itu harus tertulis, berkala, dan bertambah terus. Artinya apa? Artinya daftar nama itu nggak boleh cuma ada di otaknya kita doang. Nggak boleh kita cuma mikir, besok aku mau nelpon Amin, nelpon Rudi, nelpon Sinta, nelpon siapa, nggak bisa begitu teman-teman. Awalnya aku juga seperti itu, aku mikir, ngapain sih sibuk-sibuk bikin daftar nama, karena aku memang bukan orang yang tipe suka menulis juga teman-teman. Jadi aku mikir, ini kayaknya orang kurang kerjaan ya kan, tinggal lihat di kontak handphone aja mau telepon siapa, mau apa, ngapain bikin-bikin kayak gini kan. Tapi pas aku ikut MBO-nya Pak Niko, akhirnya aku tahu, oh ini penting loh ternyata. Karena dari daftar nama ini, aku bisa gali lagi nama-nama yang lain. Misalnya aku teringat dengan si Rudi. Aku ingat lagi, oh si Rudi ini kan punya teman namanya Andi. Andi itu kan ada bisnis ini. Oh dari Andi itu kenal lagi, oh si Andi ini kan ada temennya ini. Jadi dari daftar nama kita bisa menggali nama-nama yang baru. Terus kalau kita punya daftar nama, enaknya sebelum kita ajak orang itu ngobrol, setidaknya kita udah bisa memeriksa latar belakangnya dia. Kita udah bisa cari tahu dulu tentang dia. Jadi ketika kita ngobrol sama dia, obrolan kita tuh udah nyambung. Daftar nama itu seperti ini loh. Ditulis minimal 100. Tulis 100 daftar nama, terus kita kasih list misalnya apa? Kan daftar nama, nomor handphone, terus kita kasih list orang ini temennya banyak nggak? Orang ini kira-kira secara finansial oke nggak? Terus orang ini kira-kira rate-nya, tertariknya dia seberapa tinggi gitu loh, antusiasnya dia. Nah, kalau begitu kan kita akan cari
kalau di awal-awal ya selalu saya bilangin member, cari orang-orang yang rate-nya tuh paling tinggi. Supaya apa? Supaya rate penolakan kita tuh lebih kecil setidaknya, teman-teman. Kan kalau kita lihat orang itu temennya banyak, finansialnya ada, terus dia orangnya antusias, suka gitu loh. Kalau kita ngobrol sama dia, kemungkinan ditolaknya tuh jauh lebih kecil, bener nggak teman-teman? Jangan langsung cari call market atau orang-orang yang misalnya udah nggak ketemu 5 tahun, udah nggak ketemu 10 tahun, tiba-tiba, hai apa kabar? Aku ada peluang bisnis bagus, bisa dapat pasti ditolak ya teman-teman ya. Oke, jadi daftar nama harus ditulis. Dari daftar nama itu kita bisa gali terus dan kita bisa berkala, teringat siapa ditulis teman-teman. Dari daftar nama itulah kita nanti akan breakdown. Hari ini saya mau hubungin siapa, besok saya mau hubungin siapa yang harus di follow up. Dan misalnya kita udah prospek nih orang ini, terus mungkin dia masih mikir, kita kan bisa tulis, oh dia masih mikir dia mau nanya ini dan segala macam, atau dia menolak, kita kan bisa tulis, oh dia nolaknya karena ini, supaya berikutnya kita bisa evaluasi dan kita bisa belajar, ya. Jadi daftar nama harus dibikin ya teman-teman ya. Terus nomor 4 apa? Pakai produk, pahami marketing plan. Jadi gini, seperti aku bilang ya tadi di awal, kalian nggak full time di sini nggak apa-apa teman-teman, tapi harus full heart. Artinya kalau full heart, artinya kalian harus cinta. Kalau kalian harus cinta sama ini, berarti kalian nggak mungkin bilang orang, oh AFC Subarasi dan Sukusi itu luar biasa nih, bisa bantu orang COVID yang saturasinya udah 60, bisa bantu dia sampai naik segala macam. Sementara kalian nggak pakai produknya. Jadi kalian cuma jual-jual cerita orang, itu sama aja kayak kita rekomendasi orang makan bakso di Simpang, kita bilang makan bakso di Simpang situ enak banget, baksonya daging semua, isinya mental-mental, pokoknya sampai pas digigit tuh keluar juicy banget segala macam. Terus ditanya, kamu pernah coba nggak? Enggak, kata si Penny enak. Loh kalau itu enak terus kenapa kamu nggak pakai? Ya kan? Sekarang kalau kita nggak pakai, kita cuma jual cerita orang, ya orang nggak akan percaya. Orang juga nggak akan merasa, kalau kamu bilang ini bagus, kamu aja nggak mau coba. Gimana mungkin kamu suruh saya beli, ya kan? Jadi pakai produknya teman-teman. Terus pahami marketing plan-nya supaya apa? Supaya pada saat ditanya orang kita jangan kayak orang cengak-cenguk, ini gimana ya? Dapatnya dari mana ya? Segala macam. Bentar ya, aku tanya upline ya. Dia langsung mikir, kamu aja nggak ngerti, kamu aja nggak tahu bisa dapat bonus apa enggak dari sini. Kenapa ajak saya? Jadi kalian harus pahami produk, pahami marketing plan. Terus, ini yang terpenting nomor 5, konsisten. Konsisten sharing, konsisten prospek, konsisten follow up, konsisten duplikasi. Intinya adalah konsisten, teman-teman. Konsisten ini kenapa saya bilang paling penting, teman-teman. Kenapa saya gagal di bisnis MLM sebelum ini ya? Karena saya berpikir seperti ini. Dulu saya ikut itu ya suka-suka saya. Saya suka, saya sharing. Saya nggak suka, misalnya hari ini saya sibuk, hari Senin saya sharing, hari Selasa saya nonton drama Korea, hari Rabu saya suka, saya sharing lagi, hari Kamis saya istirahat, males main-main segala macam. Ini cuma seperti itu teman-teman. Nggak ada suatu bisnis yang kalau kita kerjain suka-suka seperti itu yang berhasil, itu nggak ada teman-teman. Jadi kita harus konsisten. Konsisten itu artinya apa? Ketika kita komit, pertama tentukan kalian mau kasih waktu berapa lama di AFC teman-teman. Tulis itu, kasih waktu berapa lama di AFC. Misalnya kalian bilang, aku mau kasih waktu 1 tahun di AFC, kalau ini nggak berhasil, aku akan pindah atau aku berhenti, itu nggak apa-apa. Aku malah bilang itu pinter. Tapi kalau orang yang nggak ada planning, nggak ada apa-apa, dia cuma coba-coba, terus ditolak 10 kali atau berapa kali, sudah tinggal. Itu malah aku bilang dia main-main, teman-teman ya. Jadi teman-teman tetapkan, oh aku mau coba nih 1 tahun. Artinya kalau teman-teman bilang aku coba 1 tahun, artinya teman-teman kerahkan semua kemampuan, kerahkan semua pemikiran, kerahkan semua kreativitas kalian, dan pikir bahwa ini adalah bisnis milik kalian, bukan milik orang lain. Artinya kita tuh nggak ada bos di atas kita. Upline kita bukan bos kita. Pak Ernest bukan bos kita. Kita nggak kerja sama Pak Ernest. Kita nggak kerja sama Pak Mike. Kita nggak kerja sama Pak Niko. Bisnis ini adalah milik kita sendiri. Artinya kalau bisnis ini milik kita sendiri, artinya kita yang bertanggung jawab untuk bikin ini gede. Kita yang bertanggung jawab gimana membuat ini berhasil. Kita yang pikirin, sama kan kayak misalnya kita taruh duit nih 3M di bisnis restoran.
otomatis kita pasti mikir dong ya, gimana marketingnya supaya restoran ini rame, supaya restoran ini berhasil, kita kerahkan segala cara, bener nggak? Tapi karena AFC modalnya kecil, itu yang jadi masalah teman-teman. Karena modalnya kecil kadang-kadang dianggap remeh. Ya udahlah kalau mau berhasil, ya udah tinggal. Nggak berasa ini merasa ini bisnis kita. Itu yang salah teman-teman. Pikirkan bahwa ini bisnis kita, kasih waktu kita mau berapa lama gedein bisnis ini dan konsisten teman-teman ya, sharing prospek cerita di medsos dan segala macam. Terus yang berikutnya setelah konsisten apa? Evaluasi dan follow up. Banyak orang gagal di sini karena nggak tahan dengan penolakan teman-teman. Mereka nggak siap untuk ditolak. Benar nggak teman-teman? Benar nggak dulu? Banyak orang gagal dan menyerah di sini karena banyak ditolak. Ya nggak? Ya enggak, karena kalau diterima semua ya mana mungkin. Benar ya teman-teman ya. Nah, penolakan itu terjadi karena apa? Karena tidak ada evaluasi teman-teman dan nggak ada follow up. Artinya apa? Kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang terus-menerus dan hasilnya adalah A, misalnya kita ngelakuin A berulang-ulang dan hasilnya adalah A, adalah penolakan. Artinya apa? Artinya cara kita salah teman-teman. Kalau cara kita salah, itu yang harus dievaluasi. Kalau saya udah mencoba cara A ini berulang kali ke 10 orang dan hasilnya adalah penolakan, berarti cara A adalah salah. Artinya saya harus evaluasi, oh berarti apa yang salah dengan ini. Evaluasi, cari tahu salahnya apa, uji lagi, coba lagi, sampai kita cari format yang terbaik. Oh seperti ini loh, ternyata kalau orang seperti ini aku harus ngomongnya seperti ini. Oh kalau orangnya ngomongnya ini aku harus ngomongnya seperti ini. Dan itu jam terbang teman-teman. Ya, kalau misalnya baru 10 kali ditolak terus nyerah, 20 kali ditolak nyerah, di bisnis apapun kalian juga nggak bakal berhasil teman-teman. Karena apa? Karena AFC ini sangat-sangat mudah teman-teman. Di sini modalnya kecil. Kedua, kerjaannya cuma sharing dan caring. Benar nggak? Sharing dan caring, teman-teman. Kalau di sini aja kalian nggak berhasil, apalagi bisnis lain lebih susah lagi, teman-teman. Karena itu kalau misalnya baru ditolak 10 kali, 20 kali, ya nggak apa-apa, teman-teman. Bayangkan ya, satu orang misalnya, aku ibu rumah tangga, terus aku disuruh nembak nih, arena nembak, terus aku dikasih cuma 10 peluru. 10 peluru nggak ada yang kena, teman-teman. Tapi kalau dia kasih aku 100 peluru, aku nggak percaya ada satu yang nggak ada satupun yang nggak kena, benar nggak teman-teman? Pasti ada yang kena, teman-teman. Artinya apa? Artinya itu tergantung seberapa sering kita latihan, seberapa sering kita lama-kelamaan kita akan tahu polanya, lama-kelamaan akan lebih mudah lagi teman-teman. Jadi jangan menyerah, kasih waktu ke diri kita sendiri, evaluasi dan follow up. Dan terus, ini juga paling penting terjadi, duplikasi harus terjadi, karena di sini nggak bisa one man show, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita nggak bisa berpikir bahwa oh ya udah aku jago jualan, aku jago cerita, aku jago apa segala macam. Kalau kita jago sendiri, kita cuma selling. Sementara di sini kita bukan selling, teman-teman. Kita tidak menjual produk di sini, teman-teman. Tapi kita membangun jaringan di sini. Ya, jadi duplikasi itu harus terjadi. Kita harus kalau kita tahu oh gini loh format aku bisa berhasil. Format itu harus diduplikasikan ke member-member kita. Oh coba cara ini, kita bantu dia pikir. Artinya apa? Kalau kita memikirkan gimana member-member kita bisa dapat duit, ketika mereka dapat duit, ya mereka nggak bakal stop, teman-teman. Jadi di sini tuh kita nggak bisa egois. Kita harus membuat semua member kita mendapatkan uang, baru mereka akan duplikasi. Ya, jadi harus saling bantu-membantu. Oke, next. Nah, aku sih sampai di sini doang, teman-teman. Nanti abis itu kita bisa tanya jawab di belakang. Habis ini langsung dibantu sama teman aku, rekan aku, Feni ya. Dia akan bawa yang tentang bisnisnya. Makasih semuanya. Thank you, Ciriana. Thank you. So, teman-teman, berarti sebelum kita jalanin bisnis ini, mindset kita itu yang harus dirubah dulu, teman-teman. Kalau kita sendiri nggak yakin dengan bisnis yang kita jalankan, gimana kita bisa mau yakinin orang lain, bener nggak? Jadi kita sendiri itu harus yakin dulu dengan produknya, dengan perusahaannya, dengan sistemnya. Nah, gimana caranya kita bisa yakin?
harus menguasai dulu tentunya, harus pakai produknya dulu, harus pelajarin dulu tentang marketing plan-nya. Supaya ketika kita cerita dengan orang, dengan calon prospekan kita tuh punya rasa percaya diri. Itu penting banget. Karena kalau kita sendiri nggak pede, maka kita nggak akan bisa ngeyakinin orang lain juga. Itu satu hal yang teman-teman mesti tahu dulu. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kemarin aku kan banyak member-member baru yang baru bergabung kemarin, hari ini, dan tentu teman-teman masih pada bingung kan, seperti apa sih marketing plan-nya, seperti apa cara yang benar supaya kita bisa dapat duit, bisa dapat konnichiwa, bisa dapat kayak Budi Darwin sampai 600 juta sebulan, bisa dapat kayak teman-teman kita yang lain bisa 100 juta, 150 juta per bulan. Itu gimana sih caranya? Nah, jadi kita hari ini akan belajar juga nih tentang basic-nya dulu. Jadi yang teman-teman harus tahu dulu ya. Setelah kita join, kita udah tahu tadi step-stepnya apa dari Ciriana. Yang kita perlu tahu juga mengenai basic-nya. Gimana cara dapat duitnya. Nah, kalau teman-teman udah jadi member, kita akan menantikan yang namanya konnichiwa setiap hari. Ya, konnichiwa itu apa sih? Konnichiwa itu notification kalau kita dapat bonus. Jadi ketika kita melakukan transaksi, kita melakukan penjualan ataupun kita rekrut member baru, itu kita akan dapat bonus yang disebut konnichiwa. Nah, caranya gimana dapat konnichiwa? Jadi di AFC itu kemarin seperti yang kita udah jelasin, di AFC itu hanya ada 3 paket member teman-teman, yaitu Ruby, Sapphire, dan Diamond. Nah 3 paket ini semuanya itu sama, membeli produk. Bedanya adalah jumlah produk yang dibeli dan yang akan menentukan jumlah bonus atau besarnya income yang akan kita terima nantinya. Dan di AFC itu bonusnya itu banyak banget teman-teman. Yang pertama itu adalah bonus harian. Jadi kita akan terima bonusnya itu langsung di hari yang sama, besok paginya subuh kita udah terima bonusnya. Jadi bukan yang kayak harus nunggu akhir bulan, kayak orang kerja kantoran ya. Hari gini kan kita pengeluaran semua setiap hari, belanja juga setiap hari. Nah tentunya bonus harian yang kita terima itu bisa membantu kita setiap harinya. Jadi ini juga yang aku senang sih di AFC karena bonusnya tuh harian. Nggak perlu nunggu nanti tanggal 1 gitu. Nah, di bonus harian sendiri ada 3 macam juga, yaitu bonus sponsor, bonus pairing, dan bonus pass up. Ini adalah basic yang teman-teman mesti tahu. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman cerita dengan teman-teman dengan calon prospekan, kalian bisa menjelaskan at least bonus sponsor dan bonus pairing dulu. Oke. Jadi aku akan sedikit bahas tentang bonus hari ini. Untuk bonus sponsor atau bonus harian yang pertama, kita sebut itu bonus sponsor adalah bonus yang kita dapatkan ketika kita berhasil menjual produk ataupun merekrut member baru. Jadi bonus ini akan menjadi hak oleh orang yang berhasil merekrut member baru atau berhasil menjual produk, ya. Jadi kalau misalkan kita dapat 1 orang aja yang membeli 1 paket, maka kita akan mendapatkan bonus sponsor sebesar 300.000 atau 450.000 atau 550.000 tergantung dari level member kita atau status member kita saat itu. Contoh, misalkan saya member Diamond, jadi saya pertama kali masuk belinya 12 box. Maka ketika saya menjual 1 paket atau saya merekrut 1 orang yang dia membeli 2 box, saya akan dapat bonus sebesar 550.000 per paketnya. Oke. Jadi bonus sponsornya itu untuk Diamond adalah 550.000. Kalau misalkan status saya adalah Sapphire, maka saya akan mendapatkan bonus 450.000 per paket. Jadi 1 paket di AFC itu adalah minimal 2 box. Oke. Kalau misalkan saya statusnya Ruby, maka saya akan mendapatkan 300.000 per paket atau per 2 box. Nah, selain bonus sponsor, ada yang namanya bonus pairing. Jadi tadi kita ngomong bonus sponsor itu adalah bonus penjualan langsung. Jadi siapa yang berhak mendapatkan bonus sponsor adalah orang yang berhasil menjual, ya kan? Nah, yang kedua adalah bonus pairing.
Bonus pairing ini adalah bonus tambahan ketika teman-teman bisa mendapatkan 2 orang atau lebih. Jadi kelipatan 2 orang atau 2 paket ya teman-teman sebenarnya. Hitungannya juga sama per paket. 1 paket 2 box. Nah, besarnya bonus pairing itu juga tergantung dari status membership kita. Kalau kita Ruby kita dapat 150.000. Kalau kita Safir kita dapat 200.000. Kalau kita Diamond kita dapat 300.000 per paket. Jadi itu berlaku kelipatan. Nah, bonus pairing ini yang akan menjadi passive income kita nantinya. Gimana caranya? Kita lihat ya. Jadi di AFC itu sebenarnya sistemnya adalah binary, yaitu 1 kaki kiri dan 1 kaki di kanan. Jadi kalau misalkan contoh ya, saya adalah si A. Si A ini seorang diamond. Dia merekrut 1 orang yang juga beli diamond. Anggap aja si B ya. Si B beli 6 paket kan, diamond itu 6 paket ya, dengan membeli total 12 box. Maka ketika si A merekrut si B yang beli 6 paket, si A ini akan dapat yang namanya bonus sponsor. Bonus sponsornya tadi diamond berapa? Yaitu 550.000 yang bawah ini dikalikan 6. Totalnya 3.300.000. Oke. Lalu kemudian besoknya si A ini rekrut orang baru atau dia menjual lagi ke orang yang kedua. Contoh, orang pertama anggap kita ngomong A, belinya 6 paket ya tadi ya. Dapat 3.300.000 kan. Besoknya ada orang kedua yaitu si B. Nah, si B ini belinya cuma 3 paket, teman-teman. Berarti si A, si saya ini, contoh ya ME ya, saya itu akan dapat bonus sponsornya sebesar 550.000 dikalikan 3 paket karena si B ini belinya 3 paket. Nah, tambahannya itu yang bonus pairing tadi, di mana di sebelah kirinya si A ini ada 6 paket kan. Lalu di sebelah kanannya ada 3 paket. Artinya hari ini saya akan dapat tambahan bonus pairing sebesar 300.000 dikalikan 3 paket, yaitu 900.000. So, bonus pairing itu akan kita dapatkan bukan hanya dari transaksi yang saya lakukan sendiri, teman-teman, tetapi dari semua tim yang ada di bawah saya. Contohnya ya, contoh misalkan si B ini dia rekrut temennya juga, dia ngajak temennya, dia jual juga tuh. Lalu dia dapatkan seorang C, contohnya. Nah, ketika si B ini merekrut C, berarti yang akan dapat bonus sponsor adalah si B ya, bener ya? Nah, bonus sponsornya B ini apa? Karena si B belinya 3 paket sebelumnya, dia adalah member Safir. Nah, member Safir, bonus sponsornya adalah 450.000, teman-teman. Jadi, si B ini akan dapat bonus sponsor sebesar 450 kali 3. 450 dikali 3 ya. Jadi 900 ditambah 450, 1350. Itu bonus sponsor akan menjadi haknya si B. Karena si C yang direkrut dia ini kan belinya 3 paket. Jadi dia dapat bonus sponsornya si B dapat 1350. Nah, lalu karena si C ini ada di jalur kaki kanannya si orang pertama yang saya tadi, ME ya. Karena ada di jalur yang sama dengan si B, maka itu akan mendatangkan yang namanya bonus pairing buat si ME ini, buat saya. Karena saya masih punya tabungan di sebelah kiri, itu 3 paket teman-teman. Tadinya kan udah keluar itu 3 paket ya kemarin. Hari ini si B rekrut orang, namanya si C, saya pun akan dapat yang namanya bonus pairing sebesar 3 paket sesuai yang dibeli oleh C. Karena saya masih punya tabungan 3 paket di sebelah kiri. Maka itu akan memberikan pairing buat saya, yaitu sebesar 300.000 dikalikan 3 paket. Sama dengan 900.000. So, berarti walaupun saya nggak kenal sama si C, tapi saya bisa dapat omsetnya, yang mana itu akan memberikan bonus pairing buat saya. Oke? Nah, jadi kita nggak usah bingung antara kiri dan kanan, teman-teman. Kita cukup lihat garis kita di tengah ini.
Tinggal lihat kiri tim A dan tim kanan B. Nah, yang dilihat oleh perusahaan, oleh sistemnya AFC itu bukan dari levelnya, jadi harus selevel gini, enggak. Yang dilihat adalah jumlah paketnya atau BV-nya. Satu box itu nilainya 75 BV. Jadi, kalau misalkan di sini terjadi penjualan 2 box, itu artinya ada 150 BV ya. Dan ketika di sini terjadi juga 2 box, itu artinya sama dengan 150 BV. Nah, ketika terjadi 150 BV di kiri dan 150 BV di kanan, itu sudah disebut namanya pairing. Jadi hari ini keluarnya satu pairing. Kalau di sebelah kiri ada 150, sebelah kanan ada 150. Jadi nggak akan dilihat posisinya dia di mana. Even dia masuk baru di sebelah paling bawah di sini. Misalkan di sini masuk diamond 6 paket. 6 paket itu setara dengan 900 BV. Karena 75 kali 6 ya. Jadi 900. Nah, berarti di sebelah kanan itu akan ketambahan lagi omsetnya sebesar 6 paket atau 900 BV. Di mana itu akan menjadi tabungannya orang yang paling atas ini supaya ketika nanti di sebelah kiri terjadi transaksi penjualan lagi, itu juga akan terjadi pairing, teman-teman. So, kalau namanya pairing, itu bisa disebut sebagai passive income kita juga nantinya. Walaupun kita nggak melakukan penjualan atau transaksi pribadi, tetapi tim kita semuanya bisa jalan, kita bisa bantu mereka untuk mereka bisa berhasil closing, kita bantu mereka untuk mereka bisa prospek orang, kita pun akan mendapatkan yang namanya bonus pairing. Oke. Jadi bonus pairing itu nggak akan hangus, teman-teman. Contohnya ya, seperti ini kan sebelah kiri ada diamond. Lalu di sebelah kanan ini adanya cuma ruby doang. Satu paket, satu paket, satu paket. Kirinya ada diamond dan safir. Jadi itu akan ditotal. Di sebelah kiri ini berapa paket? Diamond 6 paket contohnya. Diamond 6 paket plus safir 3 paket. Berarti kan ada 9 ya. Sedangkan di sini cuma ada 3 ruby misalkan. 3 ruby berarti cuma ada 3 paket. Maka yang akan diparingkan hari ini itu cuma 3 pairing. Dikalikan berapa ratus ribu tergantung status membership kita. Sisanya itu akan ditabung buat besok dan besoknya lagi. Jadi nggak ada hangus kalau di AFC. Baik ya, AFC itu ya. Nah, kira-kira dari bonus sponsor dan bonus pairing, teman-teman ada yang bingung nggak nih? Bentar ya, aku coba bukain di sistem. Jadi teman-teman semuanya pasti udah punya sign in ya teman-teman ya. Paling gampang saya kasih lihat di sistem ya. Saya bukain coba bentar. Benar, jadi intinya patokannya jumlah paket yang ada di kiri dan di kanan itu harus sama. Tidak peduli dia ada di level keberapa, itu nggak dilihat. Sama sistem yang dilihat adalah jumlah paket di kiri dan kanan. Ini saya kasih contoh ya. Saya bukain salah satu akun. Nah, tampilan kalian kalau misalkan udah punya username, udah punya password, kalian harus login ya teman-teman. Login dulu, update datanya dulu, baru akan masuk ke tampilan home seperti ini. Ya. Nah, kita lihat, paling gampang kalian bisa lihatnya itu di pohon. Kita klik yang tulisan My Family, kalau buka dari handphone, biasanya di paling bawah ada gambar orang. Nah, itu teman-teman klik. Itu akan masuk ke pohonnya kita, seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, gimana caranya kalian lihat kiri dan kanan itu ada berapa paket dan berapa paket yang belum cair bonusnya. Kalian tinggal klik yang ada tanda I. Ini kalian klik. Nah, akan muncul ya, left-nya 0, right-nya ini ada 975. Jadi, si Wendy ini, dia punya tabungan sebesar 13 box. Karena kan satu box tadi nilainya 75 kan. Berarti kalau 975 dibagi 75 ada 13 box di sebelah kanan.
Artinya si Wendy ini punya tabungan 13 box di sebelah kanan. Lalu di sebelah kirinya kosong. Berarti ini udah cair sebelumnya bonus pairing-nya. Jadi kalau misalkan si Wendy mau pairing hari ini, kalau mau beli ada transaksi pribadi nih, si Wendy harus taruhnya di sebelah kiri supaya bisa pairing dengan yang di sebelah kanan. Jadi yang dilihat itu sama sistem hanya jumlah ini teman-teman. Jadi 975 ini nggak tahu nih posisinya mau di level keberapa, itu kita nggak usah pikirin itu. Yang penting jumlah kiri dan kanannya berapa. Selain dari pohon, paling gampang teman-teman juga bisa lihat dari halaman depan. Nih tadi 975 ya sebelah kanannya ya. Kita lihat di sini. Nah, di bonus pairing sales summary ini update live. Jadi setiap kali ada transaksi di tim kita antara kanan dan kiri, nilai yang ada di left dan right ini akan berubah, teman-teman. Jadi paling gampang teman-teman bisa lihatnya dari sini. Oh, kiriku masih 0. Oh, kananku udah ada 975 BV, itu berarti 13 box. Berarti aku kalau misalkan aku harus nge-push teman-teman nih, atau mungkin aku ada penjualan pribadi, berarti aku harus taruhnya di sebelah kiri dong gitu supaya pairing-nya keluar gitu. Nah, lalu sebentar aku baca pertanyaan ya. BV itu pribadi atau tim? BV itu tim. Jadi BV ini yang muncul itu bukan berarti penjualan pribadi kita, tapi semua. Dari yang kita closing, dari yang tim kita closing, itu masuknya akan muncul di sini semua, teman-teman. Jadi itu yang akan dikalkulasi semua. Makanya kenapa dengan sistem binary, ketika kita punya join sekarang, itu besok akan terus keisi orang baru di bawah-bawah kita. Salah satu kakinya. Karena kita punya namanya kaki gotong royong, teman-teman, kalau di AFC. Bonus pairing tidak tergantung siapa yang rekrut, tidak. Jadi bonus pairing itu tidak perlu kita sendiri yang rekrut. Jadi siapapun, contoh ya, saya buka nih pohonnya ya. Saya buka pohonnya dulu. Nah, ini contoh ya, di bawahnya Wendy, itu kan ada akun keduanya Wendy dan akun ketiganya Wendy ya. Dan di bawahnya lagi kan ada Chana, ada Mituyu, ada Jonathan, ada Gudi. Nah, kalau misalkan semua orang yang direkrut oleh Wendy, misalkan Wendy ngerekrutnya orang yang di sini 1, lalu yang di sini juga 2. Nah, kalau misalkan orang-orang ini yang di bawahnya Wendy itu mereka rekrut orang atau mereka menjual produk, itu akan memberikan omset juga buat si Wendy. Jadi kalau misalkan kita sudah punya tim seperti ini, tugasnya Wendy itu sebenarnya adalah membantu orang-orang yang ada di bawahnya Wendy ini supaya bisa punya income. Makanya kemarin saya bilang ya, kalau misalkan kita nggak bisa egois kalau di AFC. Jadi nggak bisa tuh kalau Wendy itu nggak mau mikirin yang di bawah. Dia pokoknya rekrut terus ditaruhnya di kaki dia semua. Itu nggak mungkin karena kita harus bantu member kita yang di bawah kita supaya kita juga bisa punya income, teman-teman. Jadi nggak ada ceritanya kita nggak mau bantu member gitu loh. Jadi tugasnya kita kalau kita udah punya member adalah membantu mereka untuk punya income. Itu kuncinya. Nah, ini kita bisa lihatnya turun lagi ke bawah ya. Jadi ini bukan cuma sekedar sampai sini doang. Teman-teman bisa klik yang paling bawah, nanti dia akan turun layarnya. Nah, ini turun lagi kan. Nih. Jadi semakin ke bawah terus akan keisi terus semakin ke bawah, teman-teman. Nah, aku sekarang buka slide-nya dulu bentar ya. Aku lanjutin. Nah, ini mengenai bonus pairing dan bonus sponsor. Masih ada yang bingung nggak mengenai bonus pairing dan bonus sponsor? Intinya kalau pairing itu nggak harus kita yang transaksi, tetapi semua orang di kiri dan kanan kita. Jadi kalian cuman fokusnya kaki kiri semua dan kaki kanan semua. Nggak usah bingung masalah dia di posisi sebelah mana. Mungkinkah ada rebutan pairing antara downline dan upline? Nggak bisa, karena kalau pairing itu semua orang yang ada di jalur itu akan mendapatkan pairingnya. Nih contoh ya, saya bukain slide yang bentar ya.
Nah, ini ya. Contoh misalkan misalkan nih contoh saya yang paling atas ya. Saya rekrut si A. Saya rekrut A, saya taruh di sebelah kiri. Ya kan? Lalu ada B, ini yang rekrut bukan saya, tapi upline saya. Misalkan upline saya ada Mgon. Nah, ini yang rekrut si Mgon nih. Berarti yang dapat bonus sponsor itu adalah Mgon yang di atas saya ya. Tetapi saya akan mendapatkan omset dari masuknya si B. Untuk apa? Untuk bonus pairing, teman-teman. Jadi ketika B masuk, contoh B ini masuknya 3 paket Ruby promo, 1, 2, 3, dia bikin 3 titik ya, contoh. 3 box berarti ya, 3 box Ruby promo kan 1 box ya. Berarti kalau 3 titik dia bukanya 3 box. Nah, berarti saya sebagai upline-nya si B ini, karena kan dia persis di bawah saya tuh, saya akan mendapatkan omsetnya si B ini 3 box. Berarti hari ini di sebelah kanan saya akan masuk omset sebesar 3 kali 75 BV. Ya. Lalu ketika saya merekrut si A, contoh si A ini beli Ruby yang reguler. Jadi beli 2 box. Nah, berarti kan sudah terjadi pairing tuh antara kiri ada 2 box dan kanan ada 3 box. Artinya hari ini saya akan dapat bonus 1 pairing sebesar 300.000 karena saya membernya udah diamond, ya kan? Lalu saya rekrut orang lagi nih. Saya harus taruh di mana, teman-teman? Karena kan kaki kita cuma 2 tuh, sedangkan kaki pertama dan kaki kedua udah keisi A dan B. Berarti saya taruh dia di mana? Mau nggak mau, saya harus ngisinya di C, ya kan? Saya isi di C, oke? Ketika saya isi di C, yang akan dapat omset itu bukan cuma saya, teman-teman. Tapi si A juga ini akan dapat omsetnya C. Yaitu, contoh, C belinya Safir. Dia beli 3 paket, ya kan? 3 paket berarti 6 box. 3 paket berarti 6 box ya. Berarti si A ini akan ketambahan jumlah BV atau poin pairing itu di kaki kirinya dia sebesar 6 box, yaitu 6 kali 75 BV, sama dengan 450 BV. Nah, lalu contoh lagi si B merekrut orang baru, dia rekrut D, gitu. Si D ini beli 1 paket atau 2 box. Terus si B rekrut lagi orang baru, atau si D rekrut lagi orang baru, si F. Si F beli lagi 2 box. Nah, berarti buat B, dia akan ketambahan omset 2 box lagi kan, dan 2 box. Saya pun itu akan mendapatkan omsetnya yang mereka beli di sini, itu akan terjadi pairing lagi dengan yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau bonus pairing itu memang harus diseimbangkan antara jumlah paket yang di sebelah kiri dan sebelah kanan, teman-teman. Nah, untuk awal gimana supaya kita bisa dapat terus? Jadi walaupun kita nggak jualan terus setiap hari, tapi konnichiwa-nya kok bisa masuk terus. Kayak misalkan saya, Riana, dan teman-teman yang lain kayak Kobudi Darwin bisa 600 juta 1 bulan, itu hanya dari bonus pairing, teman-teman. Teman-teman kemarin lihat sendiri kan, bonusnya Kobudi Darwin, dia sama sekali nggak merekrut. Jadi dia sama sekali nggak jualan produk sendiri. Dia hanya mendapatkan bonus 600 juta itu hanya dari pairing, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita bisa menikmati yang namanya passive income dari pairing, itu kita harus bangun dulu jaringan kita. Kita bangun dulu aset kita bisnis ini dengan cara merekrut orang dulu di awal. Jadi kayak Kobudi Darwin, dia nggak mungkin kalau nggak rekrut orang dari awal terus dapat 600 juta sebulan. Jadi di awal, seperti teman-teman yang sekarang ini lagi ikut training, teman-teman kan member baru. Nah, kalau member baru, kita harus sebisa mungkin perbanyak prospeknya setiap hari. Kalau upline kita suruh 5 orang 1 hari, kita harus sapa 5 orang 1 hari, jangan cuma 5. Bisa 10, bisa 15. Karena saya sendiri waktu saya join pertama kali, 1 hari saya sharing ke 10 sampai 15 orang. Jadi karena dari 10 sampai 15 orang itu belum tentu semuanya closing, teman-teman.
pasti ditolak. Awal-awal itu pasti ditolak karena kita butuh penolakan itu memang. Soalnya kalau mereka nggak nolak, berarti kan bisa jadi mereka udah join. Bisa jadi mereka udah pakai produknya gitu loh. Tapi kalau mereka nolak, itu artinya kita masih punya kesempatan buat memprospek dia gitu loh. Karena baru-baru ini banyak orang yang join sama saya karena mereka udah memantau postingan saya di Instagram sejak 1 tahun yang lalu. Ya, jadi memang di sini tuh kita pertama kali harus sharing, konsisten menabur dulu. Karena kalau kita nggak pernah nabur, kita nggak pernah sharing, ya kapan kita akan menuai gitu loh. Contohnya misalkan nih, kita nggak pernah prospek orang, terus kita mau mengharapkan dapat bonus pairing, ya nggak mungkin teman-teman, karena ini bukan money game, ini adalah bisnis, di mana kita harus bangun dulu reseller kita, tim reseller kita itu kita harus punya dulu. Sama seperti kita buka toko online ya, atau kita buka toko offline. Contoh lah, kita buka apotik nih, jualan produksi satu obat yang luar biasa, mungkin buat COVID kek, atau apa kek. Nah, kita jual kan, pasti pertama kali kita jualnya ke orang tuh retail, suruh orang coba dulu, ya kan? Setelah orang coba, baru kita tawarin mereka, kamu kan udah cocok tuh sama produknya, kamu nggak mau sekalian nih reseller sama aku, nanti aku kasih bonus deh, aku kasih harga reseller gitu kan. Tapi kalau di AFC, harganya semua sama, member dan non-member semuanya sama. Bedanya kalau kita jadi resellernya AFC, atau kita beli hak franchise-nya AFC, kita dapat yang namanya bonus dari setiap penjualan ataupun reseller-reseller yang kita dapat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau konsisten di awal, saya yakin teman-teman pasti bisa membangun yang namanya aset kalian ini. Dan kita di sini bukan kerja sendiri teman-teman. Dengan adanya strategi tusuk sate seperti ini, kita itu akan lebih cepat berkembangnya, tim kita akan lebih cepat besar karena kita saling membantu. Contoh ya, ketika saya punya member baru nih, saya taruh di bawah A. Saya punya C, lalu saya rekrut lagi, saya punya si E. Nah, lalu ketika si A ini dapat orang baru atau dapat reseller baru, dapat member baru, dia harus meletakkan orang pertama yang dia closing di bawahnya si E. Kenapa? Karena saya akan ngomong sama si A. A, ini saya udah kasih kamu member di bawah kamu. Ada si C, ada si E. Artinya setiap kali C dan E melakukan transaksi, penjualan, rekrut orang baru, kamu akan dapat omsetnya untuk bonus pairing, ya kan? Nah, sebagai gantinya kamu pun harus membantu si C dan si E. Taruhlah satu orang pertama yang kamu closing di posisi A1. Nah, nanti orang kedua baru kamu taruh di dalam kaki kananmu supaya kamu juga bisa pairing. Jadi saya akan kenalkan tuh si C, si E ini akan saya jadikan satu grup supaya mereka bisa saling kenal dan bisa saling bantu, teman-teman. Nah, begitu juga dengan C. Kalau C dapat satu orang pertama, dia harus taruhnya di C1. Supaya apa? Ketika dia menaruh orang satu di sini, itu artinya si C ini sudah membantu semua orang yang ada di jalurnya dia yang di sini. Itu namanya kaki gotong royong. Begitu juga yang ada di sebelah kanan saya akan berlakukan peraturan yang sama. Kita saling bantu ya. Saya akan bantu kamu isi satu kaki, tapi kamu juga harus bantu isi satu, sumbanglah satu orang di sebelah kanan kamu. Gitu. Kenapa? Jadi kita nggak bisa egois. Jangan dari awal kita join dapat orang pertama langsung kita pairingkan di sini teman-teman. Terus di sini kita isinya. Kita nggak mau ngisi di jalur gotong royong. Itu keliru teman-teman. Karena aset kita itu adalah kanan dan kiri. Ingat, bonus pairing akan terjadi ketika ada keseimbangan antara kiri dan kanan. Jadi kanan dan kiri dua-duanya adalah aset kalian. Kalau kalian mau dapat bonus, kalian harus isi kanan dan kiri. Jadi jangan hanya berharap pada upline. Kalian pun harus saling bantu gitu loh. Karena kalian udah dibantu, kalian juga harus bantu mereka gitu. Oke? Nah, kira-kira udah sedikit paham nggak soal bonus pairing? Atau masih bingung? Contoh ya, kita ngomong bonus pairing. Contoh, saya membantu si A dengan menaruh orang C, E, dan seterusnya. Nah, berarti si A ini ketika tabungannya udah panjang,
saya bisa memberikan semangat buat dia. Bahkan kirimu ini udah banyak loh, tabunganmu tuh udah banyak loh, ada berapa ratus paket itu. Kalau kamu mau jalanin, kamu tinggal isi di kanan tuh, ya kan? Karena kamu udah punya tabungan banyak. Jadi kamu tinggal ajak orang yang harusnya kamu ajak 2 orang, kamu ajak 1 orang aja kamu bisa dapat bonus gitu. Dari situ dia akan mikir, masa sih udah punya tabungan banyak, nggak mau dikerjain gitu loh. Udah kita bantu 1 kaki, udah gede, masa sih nggak mau jalan gitu loh. Nah itu tergantung kita teman-teman, karena di bisnis ini kita sebenarnya adalah membangun relasi, baik itu dengan member kita, dengan calon prospekan. Sebenarnya bisnis ini tuh hanya membangun relasi teman-teman. Ketika orang sudah mulai merasa nyaman ngobrol dengan kita, merasa nyaman untuk kerja bareng sama kita, aku yakin mereka tuh pasti mau jalan. Kalau kita meletakkan member baru di bawah orang lain, apakah berarti dia yang akan jadi sponsornya atau tetap kita? No, sponsornya tetap kita. Sponsor itu akan menjadi hak orang yang merekrut. Entah ada di posisi level keberapa, itu nggak masalah. Itu tetap jadi jalur level pertama kalian. Contohnya misalkan C1, yang rekrut itu saya, maka sponsornya tetap akan masuk ke saya. Tetapi semua orang yang A1, E, C, dan A ini dia akan mendapatkan omset dari semua transaksinya C1. Gitu ya. Jadi kalau bonus sponsor kalian nggak usah khawatir. Yang akan dapat bonus itu tetap orang yang merekrut. Gitu. Oke. Oke, saya lanjutin ya. Kalau misalkan bonus pairing dan bonus sponsor udah jelas. Selanjutnya ada bonus ketiga yang mana itu akan menjadi hak satu-satunya seorang member Diamond. Makanya kenapa setiap kali saya prospek dari segi bisnis, saya selalu ceritakan tentang keuntungan member Diamond. Dari awal saya join, saya nggak mau join paket bisnis yang Ruby. Karena apa? Karena bonusnya itu jauh lebih besar, sudah 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Dan ada yang namanya bonus pass up ini teman-teman. Bonus pass up ini apa? Bonus pass up ini adalah selisih dari bonus sponsor teman-teman. Jadi kan tadi kita ngomong ya, bahwa bonus sponsor AFC itu kan ada 3 berdasarkan status membership kita. Yaitu kalau Ruby 300, kalau Safir 450, kalau Diamond 550, ya kan? Nah, kantor itu, sistem kantor sudah menyediakan bonus sponsor. Siapapun yang jual bonus sponsor itu nilainya 550 teman-teman. Tetapi karena yang merekrut atau yang menjual itu statusnya masih Ruby, maka orang itu akan mendapatkan bonusnya sebesar Ruby. Ya kan? Nah berarti kan masih ada sisa tuh 250.000, bener nggak? Nah 250.000-nya lari kemana? Ini akan lari ke upline-nya si member yang closing. Contoh ya, saya kasih contoh. Contoh nih, misalkan si A. Si A ini member Ruby. Lalu si A ini merekrut B. Contoh, si B ini beli paket Diamond langsung 6 paket, ya kan? Nah, berarti yang dapat bonus sponsor kan berarti si A ya. Si A akan dapat 300.000 dikali 6. Totalnya 1,8 juta. Benar ya? Padahal tadi sistem sudah menyediakan bonus sponsor 550.000. Benar ya? Berarti kan ada selisih 250.000. Nah, 250.000 ini akan menjadi haknya si member Diamond yang merekrut si A ini. Jadi contoh nih, saya ini member Diamond, saya rekrut B, ya. B ini joinnya mungkin dia join Ruby juga. Bentar. Sorry. Nggak bisa ya. Contoh ya, saya merekrut si A ini Ruby. Si Ruby ini merekrut B. Berarti kan si A akan dapat 300.000 kali 6, 1,8 juta. Nah, sisanya 250 kali 6, yaitu 1.500.000. Ini akan menjadi haknya saya, teman-teman. Karena saya yang rekrut si A.
tapi si A ini membernya cuma Ruby. Jadi sebenarnya buat saya, kalau saya mau dapat untung banyak, ya udah biarin aja member saya semuanya Ruby, nggak usah dikasih tahu suruh upgrade gitu. Pasti saya biarin, ya udah biarin aja Ruby, kan aku dapat pass up terus gitu loh. Tapi kita nggak mau seperti itu teman-teman. Kita wajib infokan buat tim kita, terutama member-member yang baru, supaya mereka semuanya bisa ngejar ke diamond. Karena bonus diamond itu udah pasti lebih cepat balik modal daripada member yang masih Ruby. Percaya deh. Soalnya gini ya, kita ilustrasinya dari bonus sponsor aja, si A yang dia statusnya masih Ruby, rekrut B beli 6 paket, si A cuma dapat 1,8 juta. Sedangkan saya, upline-nya si A, yang nggak kenal sama si B, saya dapat 1.500.000 diem-diem, nggak ngerti apa-apa, nggak ikut prospek, nggak capek ngomong, ya kan? Saya dapat 1.500.000. Itu baru dari sponsor. Nah, kalau ketambahan bonus pairing, misalkan nih, si A itu juga dapat pairing, tapi pairingnya si A cuman 150 dikali 6 paket ya. Berarti berapa nih? 900.000. Nah, sedangkan saya sebagai member Diamond, saya juga dapat pairing dong. Kan tadi pairing bisa didapat oleh siapapun yang ada di status kanan dan kirinya berimbang, ya kan? Berarti kalau A ini misalkan saya taruhnya di kaki saya yang lemah, berarti kan saya pairing juga dong. Nah, pairing saya sebagai member Diamond itu 300 dikali 6. Totalnya 1,8 juta. Coba di total. Si A yang statusnya Ruby dapat bonus sponsor plus bonus pairingnya 1.900.000, berarti berapa? 2.700.000 ya teman-teman total. Lalu saya sebagai upline-nya si A yang membernya Diamond, saya dapat selisih bonus pass up-nya 1.500.000 ditambah bonus pairing 1,8. Berarti saya dapat berapa tuh? 3.300.000. Lebih gede saya dapatnya daripada si A, padahal saya kan nggak ikut ngerekrut gitu loh. Gitu teman-teman. Kenapa? Makanya member yang diamond itu lebih cepat balik modal. Bayangin, saya nggak kenal sama B, saya nggak ikut rekrut, tapi ketika si Ruby, si A ini dia closing, saya dapetnya lebih banyak daripada si A gitu loh. Makanya kenapa saya selalu infokan ke setiap member yang baru join, kalian harus cepat segera upgrade ke Diamond. Jangan lihat dari jumlah, memang kita belinya lebih banyak teman-teman. Tapi di AFC ini memang dari awal kita itu diberikan fasilitas untuk bisa jadi member Diamond. Walaupun, jadi kalau misalkan nantinya kita akan jadi diamond, kenapa nggak dari sekarang? Apalagi kita ada fasilitas cicilan, teman-teman. Makanya dari awal saya ambilnya paket cicilan. Cicilan saya 1,8, bayarnya bulan depan, tapi sekarang saya udah dapat bonusnya yang maksimal. Jadi kalau teman-teman memang punya budget, saran saya kalian harus cepat segera jadi member diamond. Oke. Nah, itu bonus sponsor dan bonus pairing serta bonus pass up. Di AFC itu juga ada yang namanya bonus bulanan. Tapi bonus bulanan itu kita nggak bahas hari ini ya, karena panjang banget pasti. Nanti kita akan bahas lagi di training yang selanjutnya, di LOP juga biasanya dibahas. Nah, ini contohnya ilustrasi tadi ya, bonus pass up ya. Jadi diamond yang dapat itu bukan diamond yang sesuai pohon juga ya, tapi di jalur sponsor. Karena saya tadi yang merekrut A kan. Ini contohnya ini saya. Terus ini A. Nah, si A rekrut orang baru, si B. Nah, ini baru namanya bonus pass up. Jadi naiknya ke saya sesuai dengan jalur sponsor. Jadi kalau misalkan di atasnya A ini saya itu bukan yang rekrut A, ya saya nggak dapat. Tetap yang dapat adalah orang yang merekrut si A itu tadi. Nah, konnichiwa kita itu akan masuk setiap hari ke SMS kita. Uangnya akan masuk di account, di mana 80%-nya itu teman-teman bisa tarik ke rekening, yang 20%-nya itu akan masuk ke saldo redemption, di mana teman-teman bisa tukerin dengan produk-produk AFC yang lain. Oke? Terus ada bonus yang lain? Ada dong, bonus unilevel atau bonus bulanan. Nah, ini pokoknya poinnya kalau di Unilevel, kalian mau dapat bonus Unilevel, kalian harus bantu member kalian bisa punya income setiap bulannya sebesar 8.250.000 paling minimal. Itu nanti penjelasannya next time aja ya.
Nah, selain bonus bulanan, kita juga punya namanya bonus tahunan, teman-teman. Bonus tahunan itu disebut annual rank. Nah, ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari bonus pairing yang sudah kita dapat, teman-teman, setiap hari. Nah, jadi udah dapat bonus pairing, masih ditambahin lagi dengan bonus tahunan. Jadi contoh nih, misalkan hari ini tadi dapat bonus pairingnya 3 pairing ya, contoh. Nah, itu akan dihitung, hari ini 3 pairing. Besok dapat lagi nggak bonus pairingnya? Misalkan besok ternyata dapat 10 pairing. Nah, itu akan ditambahkan lagi. Jadi akan diakumulasi selama 1 tahun. Dari bulan September 2020 dari bulan Oktober 2020, 1 Oktober 2020 sampai tanggal 25 September 2021 nanti. Itu akan diakumulasi. Total kalian udah dapat bonus pairingnya itu udah berapa pairing yang keluar. Nah, berarti kalau misalkan mencapai 100 pairing, teman-teman akan dapat tambahan 5 juta rupiah. Kalau bisa total 500 pairing dalam 1 tahun, kalian akan dapat 25 juta rupiah. 1000 pairing dapat 75 juta rupiah. 5000 pairing dapat 575 juta. Sampai yang tertinggi 30.000 pairing itu dapat 3,5 miliar. Ini tambahan, teman-teman. Di luar bonus harian yang kita terima tadi. Jadi benar-benar worth it banget kalau di AFC itu banyak orang yang sukses, banyak orang yang bisa berubah hidupnya. Ya karena memang bonusnya itu sesimpel itu dan segede itu, teman-teman. Gitu. Mau? Oh, mau banget. Nah, dan kemarin Ko Budi Darwin itu adalah salah satu orang yang sudah mencapai level Bushido, di mana dia akan mendapatkan tambahan bonus 3,5 miliar setiap tahunnya. Gitu. Ajari caranya. Caranya adalah membangun tim yang seperti tadi saya bilang, teman-teman. Jadi kita nggak bisa kerja sendirian. Ada orang yang berpikiran gini, oh saya nggak bisa rekrut, saya cuma bisanya jualan. Nggak apa-apa jualan. Tapi usahakan setiap kali orang yang beli produk sama kalian, jadikan dia member. Jangan cuman dijual putus. Karena apa? Karena banyak sekali member-member saya di Doraemon itu yang mulainya itu hanya dari beli produk. Contohnya di sini ada Patricia Yora kayaknya. Patricia Yora itu cuma beli produk doang, teman-teman. Tapi kita jadiin member, lalu masuk ke grup. Di grup kita kan yang lainnya pada share konnichiwa, pada share bukti transfer. Otomatis kan akan ngerasa penasaran ya. Kok bisa sih mereka tuh dapat segini? Nah, baru setelah itu tinggal kita duplikasi buat jalanin bisnisnya. Karena kita dengan beli produk aja udah bisa kasih member, kenapa nggak mau member gitu loh. Jadi kalau kita cuma jualan sendiri, kita nggak akan bisa. Kayak saya udah mencapai level samurai. Artinya saya udah mendapatkan minimal 1000 pairing, teman-teman. Nah, kalau saya jualan sendiri, nggak mungkin saya bisa jual 1000 paket kiri dan 1000 paket kanan itu sendirian, teman-teman. Jadi makanya kenapa kita butuh yang namanya tim. Kita butuh orang-orang yang punya visi yang sama dengan kita untuk bisa sama-sama jalankan bisnis ini, teman-teman. 3,5 miliar per tahun itu dapatnya 1 tahun, teman-teman. Jadi setiap tahun ketika bonus tahunan itu udah dicairin, kita akan riset lagi pairingnya. Riset lagi mulai dari nol, diakumulasi lagi nanti dalam 1 tahun. Kalian sampainya di level apa? Itu tambahan. Jadi setiap tahun ada yang namanya bonus tahunan itu tadi, tergantung pencapaian kita di tahun itu. Gitu. Nah, terus saya sedikit singgung ya mengenai the best strategy di bisnis AFC. Oke. Ini adalah the best strategy di bisnis AFC, teman-teman. Nah, ya. The best strategy di AFC itu adalah kita punya 3 titik, di mana 3-3-nya ini nama kita semua. Nah, makanya karena apa? Di AFC kan saya berkali-kali bilang bahwa sistem kita itu hanya kiri dan kanan, teman-teman. Hanya kiri dan kanan. Artinya kalau kita ada orang lain di bawah kita kiri dan kanan, kita mau buka titik kedua atau ketiga itu harus di bawah mereka lagi. Nah, jadi mumpung masih baru, apalagi ada promo Ruby, kalian harus sudah siapin dulu tempatnya, titik kedua dan titik ketiga kalian. Jadi A1 dan A2.
Nah, ini adalah the best strategy dengan sistem binary, itu kalian harus punya 3 ini, teman-teman. Dan titik pertamanya, ini harus segera jadi diamond. Kalau untuk awal, ruby promo, 3-3-nya nggak masalah, teman-teman. Yang penting cup dulu tempatnya. Kalian lock dulu posisinya. Kenapa harus 3 titik? Karena begini. Bentar ya. Nah, ini adalah bedanya kenapa kita harus punya 3 titik. Jadi bisnis ini itu kan kita hanya punya 2 kaki. Kalau kita udah dari awal taruh 3 titik, bandingkan sebelah kiri ini cuma punya 1 titik, ya. Yang di sebelah kanan ini punya 3 titik. Nah, ke depannya itu semua titik kita pasti akan jadi diamond, ya kan? Kalau kita posisinya sebelah kiri, contoh nih, sama-sama merekrut 6 orang, sama-sama ada 6 orang di tim kita. Contohnya ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi bedanya titik 1 dan titik 2-nya kan nama kita juga, ya kan? Kalau yang sebelah kiri titik 1-nya doang nama kita. Dengan posisi yang sama nih, formasinya sama, tapi bonus pairing-nya sebelah kiri itu cuma dapat dari 1 antara ini dan ini, lalu antara ini dan ini, dan ini dan ini. Jadi totalnya di sini 6, 6, 6, 18 paket ya. Yang di sini juga 18 paket. Dapatnya cuma 5.400.000. Tapi kalau kita punya 3 titik, dari 5.400.000 ini masih ketambahan 1,8 dari mana? Dari titik kita yang kedua dan titik kita yang ketiga itu juga dapat pairing, teman-teman, dari sini dan dari sini. Ini kan garisnya gini kan? Nah, coba lihat dengan formasi yang sama, kalian capeknya sama, ngomongnya juga sama. Dengan 1 kali kerja, teman-teman bisa punya triple income. Hampir 2 kali lipat tuh, teman-teman. Ya, itu makanya kenapa setiap kali ada member baru, yang pertama adalah kalian harus segera jadi diamond. Ya. Yang kedua adalah segera buka titik kedua dan ketiga kalian sebelum kaki kanan dan kaki kiri tambah panjang ke bawah. Nah, yang ketiga, lakukan strategi tusuk sate 30 kedalaman, teman-teman. Seperti yang saya bilang. Ini ya, sistem tusuk sate kita ya. Bentar. Kok nggak bisa ya? Nah, jadi tusuk sate kita itu adalah sistemnya seperti ini. Kita isinya itu di jalur luar dulu, teman-teman. Jangan buru-buru isinya di bawah kaki dalam kita titik kedua dan ketiga. Karena apa? Karena kita harus kuatin dulu fondasinya. Titik pertama kita ini income-nya itu harus 100 juta 1 bulan dulu, teman-teman, stabil. Baru kita mulai ngisi di titik kedua yang kita yang di dalam ini. Baru kita mulai bangun yang di sini. Tapi kan kita udah punya tabungannya dulu panjang di sini. Jadi kita nggak usah mulai dari nol lagi kalau kita mau jalan titik kedua dan ketiga. Gitu. Jadi kalau kayak aku Budi Darwin punya 3 titik, 3-3-nya bisa Busido, ya udah 3,5 miliar kali 3 gitu. Jadi fokusnya semua sponsor masukin di titik pertama. Supaya kita kalau ngejar trip, ngejar reward, semuanya itu dilihat dari sponsornya. Jadi lihatnya di titik pertama, teman-teman. Jadi untuk awal, yang pertama tadi apa? Segera diamondkan membership Anda. Yang kedua, segera buka titik kedua dan ketiga. Yang ketiga adalah lakukan strategi 30 kedalaman, yaitu 30 orang di kiri dan 30 orang di kanan. Nah, kenapa? Alasannya itu ada di videonya Ko Budi Darwin. Nanti bisa minta sama upline sama leadernya ya. Kenapa harus 30 kedalaman? Karena kalau saya cerita di sini bakalan panjang, ya kan? Nah, lalu yang keempat adalah duplikasikan atau bantu member-member Anda untuk bisa punya income, teman-teman. Jadi sebenarnya hanya ada 4 step yang harus kita pegang prinsipnya. Oke? Jadi kalau misalkan punya 2 titik kurang 1 dong. Iya, kurang 1. Jadi mau di sebelah kanan atau kiri tetap harus ada 1 titik kita. Jadi 1 di kiri, 1 di kanan. Oke?
Nah, kira-kira itu semua sharing yang kita bisa kasihkan untuk pertama kali dari basicnya supaya kalian paling tidak tuh udah mengerti apa sih yang perlu dijual pada saat kalian sharing, apa sih yang perlu diceritakan gitu loh. Karena kita kalau cuman ngomongin jual produk doang nih, seluruh Indonesia tuh jualan produk AFC. Tapi selling point apa, value apa yang kalian punya, kenapa orang itu harus join sama teman-teman. Nah, itu yang teman-teman harus punya. Oke? Bagaimana kalau udah sharing? Kita buka pertanyaan ya, Ci ya? Buka pertanyaan aja, Fen. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya, teman-teman. Saya bacain pertanyaan dulu. 30 kedalaman itu dari kaki pertama kita aja benar. Jadi kiri dan kanan semuanya minimal 30 kedalaman. Satu ID boleh berapa titik? Satu KTP bolehnya 3 titik gitu. Kalau titiknya udah keisi dengan titik yang lain, nggak masalah teman-teman. Lanjutin aja di paling yang masih kosong, yang di bawah paling kosong. Bagaimana kalau udah sharing tapi masih tetap nggak mau closing? Ciriana boleh bantu jawab? Gini, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, kita itu yang namanya nembak, baru belajar nembak, nggak pernah nembak nih, tiba-tiba nembak, nggak mungkin langsung kena sasaran, bener nggak? Pasti meleset-meleset ya. Nah, supaya kita bisa closing, ya kita harus coba terus tembak aja terus sampai kita tahu, oh ini posisi terbaiknya. Oh ternyata kalau saya mau nembak kena, ternyata saya harus kuda-kudanya kakinya di depan. Oh jaraknya harus seperti ini. Oh posisinya seperti ini. Nanti kita akan jam terbang akan mengajarkan bagaimana kita bisa closing gitu loh. Yang penting pertama coba aja terus, dicoba terus, kenalin, evaluasi seperti yang saya bilang tadi, sharing, evaluasi, belajar. Kan di sini ada banyak leader-leader, ada banyak upline yang kita bisa belajar dengan gratis, di YouTube pun bisa belajar dengan gratis. Percaya nggak, dulu aku pas join itu ya, aku tuh nggak tahu mau cari siapa. Karena upline aku ada di Australia waktu itu. Jadi aku tuh benar-benar belajar autodidak, sama aku belajar bareng-bareng sama Kak Anis waktu itu. Jadi aku bongkar semua YouTube, aku cari semua di Facebook tentang AFC ini segala macam. Jadi sebenarnya asal kita mau, ada banyak cara jalan menuju Roma, teman-teman. Coba aja, coba, karena kalau kalian coba lama-lama kalian akan ketemu, oh formula ini nih paling tepat, paling gampang. Oh ternyata begini nih, kalau dia jawabnya begini, aku harus masuknya ke sini nih, ya. Jadi nggak ada teknik praktis. Oh seperti ini pasti closing, itu nggak ada, bukan Oreo ya. Harus kalian coba terus aja sampai ketemu yang terbaik. Ya, dan mungkin saya bisa tambahin ya, makanya pentingnya kita punya catatan. Jadi kita punya daftar nama, biasanya saya suruh member-member saya ketika udah punya daftar nama, mereka mulai sharing kan. Nah, dari hasil sharingnya itu respon mereka apa? Misalkan, udah coba pakai produknya tapi nggak cocok misalkan. Terus nggak mau, katanya nggak suka sama MLM. Nah, itu kalian catat semua. Habis itu baru konsultasikan dengan upline supaya upline itu bisa kasih masukan juga buat teman-teman, karena sebenarnya apa yang kalian alami sekarang ini itu juga masih sering kita alami kok gitu loh. Tapi kita udah punya cara gimana cara handlingnya, kita udah punya solusi gimana caranya menjawab kalau orang misalkan bilangnya nggak suka MLM. Nah, cara jawabnya seperti apa? Lalu ada orang yang bilang nggak boleh sama suami gitu. Nah, cara jawabnya seperti apa. Jadi bukan berarti orang yang hari ini nolak kita itu kayak udah no hope gitu loh, teman-teman. Karena itu sebenarnya memang semuanya itu diawali dengan penolakan dulu gitu. Namanya aja belum kenal kan, apalagi produk mahal. Pasti mereka juga mikir mau belinya. Terus belum lagi merasa AFC ini, oh AFC masih baru di Indonesia, nanti gimana kalau tiba-tiba bangkrut. Nah, jadi kayak trust-nya itu belum keluar, teman-teman. Nah, tugas kita adalah membangun trust itu. Makanya kenapa kita harus keep in touch sama mereka. Gitu. Teman-teman, kita kan hari ini pas ada Ko Yohanes nih. Kalian mau lihat nggak income-nya Ko Yohanes? Kemarin kan udah lihat income-nya Ko Budi. Hari ini mau nggak lihat nih? Mau nggak? Kalau mau aku minta tolong Ko Yohanes. Kalau nggak mau, ya udah. Mau nggak?
biar percaya bahwa di sini tuh duitnya lumayan. Ko Suhu Yohanes, gimana suhu? suhu. Ini suhu nih, Ko Yohanes. Ada nggak? Atau jangan-jangan udah keluar lagi? Ada nih, aku udah lihat. Halo. Nah, tuh. Halo kok, sebentar. Langsung tembak nih kok, biar mereka percaya kok. Ntar kirain cuma Ko Budi yang dapat duit gede. Ini mesti berikutnya. Kasih host dulu. Mau lihat nggak income-nya? Percaya kan, biar percaya bahwa banyak di AFP itu bukan cuma satu orang yang bisa dapat income gede, semuanya bisa asal mau. Bener nggak kok? Betul. Yang penting serius, semangat. Kasih lihat kok. Bentar. Ini ketahuan orang pajak gawat nih. Udah bayar belum kok? Boleh lapor ya, yang sini ya. Sebentar, sharingnya berarti pakai screen. Biar pada tahu ya, Fen ya. Semua bisa. Ko Yohanes itu baru 2 tahun lebih, apa 3 tahun ya kok di iya. Hampir. Nah, terus ya. September kan. Ko Yohanes ini juga joinnya karena dari cobain produk loh teman-teman. Jangan pernah underestimate orang yang cuman cobain produk, apalagi cuman beli 1 box tuh sekalian kayak udahlah nggak usah diurus, nggak pernah dikontak, nggak pernah di follow up, nggak pernah diajak ngobrol. Itu salah banget teman-teman. Jadi jangan hanya fokus cari orang baru terus, tapi orang-orang yang lihat tuh, ngeri nggak tuh? Ngeri nggak tuh? Saya gabung dari 3 September 2018. Ya, itu dengan ngajak 62 orang teman yang mau percaya sama saya. Dari 62 orang menghasilkan 135.519 member per hari ini. Gitu. Berarti dari 62 orang selama 2 tahun ya, kok? Iya, 2 tahun lebih. Berarti 62 dibagi 24 itu 1 bulan cuma cari berapa orang itu anggapannya? Iya, enggak. Saya kan waktu itu juga jalaninnya kan belum terlalu serius karena kan saya masih pegang perusahaan sendiri, juga masih bolak-balik ngurusin perusahaan kan. Gitu. Nah, coba kasih intip income-nya kok. Tuh lihat kok. Income-nya kalau harian, nah sehari mentok 22.000. Ini yang kemarin tanggal 29 ya. 2.000 itu 22 juta ya teman-teman. Ya, $2.200 itu dari 200 pairing. Nah, ini keterangannya. Kalau dilihat di bulanan, kita lihatnya di MTD. Nah, sebelah kiri report ada monthly daily bonus. Nah, ini bulan 7. Tuh, lihat ya teman-teman ya, sehari itu 22 juta. Nah, bonus pairingnya 22. Ya, sesekali ada yang bolong. Kayak tanggal 20 nih bolong nih, tanggal 18 juga. Ini lagi itu ya, apa namanya, Lebaran Haji. Bolong-bolong juga berapa kok? Bolong-bolong juga 21 juta. 21 juta bukan beda Jadi ini even Ko Yohanes dia mau tidur kek, dia mau apa kek, ini ya the real passive income ya Ko ya. Jadi tidur pun dapat duit ini istilahnya. Ya, ini enaknya kalau ada sistem begitu. Kalau nggak ada sistem ya kita kerjanya harus pakai fisik. Kita harus hadir di tempat itu, atau kita pakai karyawan, kita harus bayar gaji. Kalau ini kan enggak. Kan kalau bicara bisnis yang kalau kita lagi tidur juga tetap dapat uang, ada banyak pilihan, entah itu investasi atau buka perusahaan sendiri yang dikerjakan oleh karyawan-karyawan kita, atau menggunakan sistem seperti ini, network marketing. Nah, bedanya kalau pakai investasi berarti resiko di kita semua bebannya. Kalau kita mau cari yang konservatif, bisa untung udah pasti, tapi lambat banget karena bunganya kecil.
Contoh kita pakai untuk beli deposito, obligasi dan lain sebagainya. Nah, kalau investasi yang model fluktuatif yang bisa high gain pasti high risk juga seperti trading dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kalau punya perusahaan bisa kita tidur pun tetap jalan, perusahaan kita kan yang kelola yang kerja adalah karyawan, tetapi kita harus bayar. Itu bedanya, ada cost biaya yang harus dibayar. Kalau dengan sistem seperti ini, selama kita membangun tim, membangun kepercayaan kepada orang baru, teman-teman kita, maka teman-teman kita pun bisa menduplikasi. Ketika mereka dapat uang, mereka nggak akan pernah stop tanpa harus kita bayar. Bayaran yang harus kita keluarkan apa? Waktu dan kepedulian kita buat mereka, itu aja. Iya. Gitu. Kok pernah ngitung nggak total semuanya dapat dari Ancik? Ko Yohanes mulai dari modal berapa dan totalnya sampai hari ini udah seberapa banyak yang Ko Yohanes dapat dari Ancik? Modal, kalau bicara modal sih, ya modal kita awal tahu lah 3 juta berapa dulu tuh. Marketing plan kan paling mentok diamond. Hari itu saya gabung masih nilainya 19.800.000. Nggak ada Setelah, cicilan lagi ya kok? Kenapa? Nggak ada cicilan lagi ya? Iya, nggak pakai cicilan, nggak pakai ngutang-ngutang ke orang. Jadi 19.800.000, kalau sekarang kan paling tinggi 21 juta. Nah, dari 21 juta tentunya saya beli produk lagi karena kan habis dipakai, tetapi yang saya keluarkan bukan uang dari kantong saya, hasil dari bonus-bonus yang saya terima gitu loh. Nah, itu kalau bicara sudah dapatnya berapa, saya nggak punya dokumen yang dari saya join sampai dengan 31 April 2019 karena itu masih sistem lama. Saya nggak sempat backup data. Jadi aplikasinya ini, webnya ini beda. Yang ngerjain programmernya beda. Nah, saya nggak bisa lihat data yang lama. Itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 600 jutaan deh dapat totalnya dari September 2018 sampai April 2019. Nah, yang dengan sistem baru kerekod dari 2019 Mei. Mulai dari 1 Mei. Nah, ini kan dari Januari sampai April nggak ada tuh bolong. Karena memang kita belum migrasi sistem. Jadi di 2019 saya masih banyak rekrut tuh. Total saya sponsor bonus aja 64 juta berarti kan. Iya, betul. Ya, nah ini masih aktif-aktifnya ngerekrut. Dari pairing ya lumayan lah bisa dapat. Terus dari Unilevel juga udah terjadi peningkatan dari 1.300.000 naik 3.600.000 tuh sampai Desember 9.300.000. Itu gaji bulanan hasil mimpin tim saya. Gitu. Saya bikin tim saya punya bonus, maka di situ Unilevel saya berhak dapat overridingnya 10 kedalaman. Nah, total anggap deh yang lama itu 600 tambah ini 1,4 berarti hampir 2 M. Ya 2018 sampai 2019. Kalau yang ini kayak auditor ya. Biar teman-teman tahu kok, ini kan mulainya kok cuma beli 2 produk kan. Ya, mulai dari 2 jadi berapa, biar mereka tahu berkali lipat perkalian di AFK itu seberapa gila. Ya, 2020 saya masih rekrut banyak nih. Sama 60-an juga dapatnya, hampir 70 total. Nah, mulai bonus pairingnya yang hampir full. Ya kan. Nah, di sini dapat kurang lebih grossnya 6,09 berarti 6M lah. 6M tambah Bushido 3M. Mantap. Tahun lalu kan 3M. Jadi 9M. ini. Kalau mau jangan baperan kalau ditolak. 2021 lagi nih. Lagi ngitungin 2021 total hampir enggak, cuma 6 juta sponsornya, ini pas up doang ini kayaknya. Nah, ini dapat udah sekitar 3,9 lah. 3,9 sama Bushidonya 3,5 nanti kan.
gitu. Jadi- Dan 4 ya. Jadi Intinya aku simple. Aku Intinya hitungin kalau dulu sudah kok biar lihat, mereka tahu kok. Dari beli Hah? 2 box dulu, Ko Yohanes ya. Hari ini Ya. Ko Yohanes itu udah dapat 18 miliar 470 juta hanya dalam 2 tahun lebih, teman-teman. Dan ini baru 1 titik, teman-teman. Kalian bayangkan kaliannya ya. Teman-teman bayangkan ya kalau bisnis lain untuk dapetin dalam 2 tahun kalian harus dapetin 18 M. Kalian harus modalnya seberapa gede? Coba pikir. Di sini dari 3,3 juta kalian bisa dapetin begini hanya dalam 2 tahun lebih. Kuncinya cuma apa kok Yohanes? Doa, konsisten, sharing, caring ya. Benar nggak kok? betul. Nah, yang paling penting tadi tuh nomor 1 tuh. Nah, kebanyakan orang kan cuman pokoknya semangatnya menggebu-gebu, hantam kromo, sikat sana sikat sini. Nah, itu kalau bisa prospeknya dibawa dalam doa dulu tuh. biar nyantolnya cepat. Iya, betul. Jadi kebayang ya teman-teman ya, kalau tempat lain kalian harus modal gede baru dapat gede, itu pun resikonya pasti tinggi. Kalau di AFC modal kecil, resiko kecil, dapatnya gede, perkaliannya gila-gila, bisa diwariskan. Sekarang apalagi yang Betul. kalian Jadi dijalani kerja gitu. keras kita nggak sia-sia kok di sini. Intinya kalau lihat bisa menghasilkan segini, menurut kalian itu layak nggak untuk diperjuangkan? Yes. Kalau nggak layak, ya sudah, nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau menurut kalian ini sangat menginspirasi, sangat layak untuk di fight habis-habisan, kita temenin. Kita bareng-bareng gitu. Dan janji kami cuma itu, kami temenin gitu loh. Kalian mau tanya Ya, apa aja, kalian mau betul. apa aja, kami bantu gitu. Hari ini baru 136 pairing nih. Baru jam segini. Baru jam berapa ini? Baru jam berapa? Iya. Ini belum pada input kok. belum input kok. Habis itu Masih baru pada input nge-zoom, kok. belum pada input. Oke, thank you ya kok Yohanes ya udah mau sharing kok. Thank you kok. Thank you. Nah, teman-teman sekarang ada di sini itu udah ada di tim yang tepat. Jadi fokus kepada tim kalian. Jangan lihat rumput tetangga tuh pasti selalu lebih hijau. Tapi kita sekarang kalian udah ada di tim yang benar, di tim yang tepat karena di tim kita ini benar-benar kekeluargaannya tuh kental banget, teman-teman. Nah, aku mau puterin ya satu video. Semoga ini bisa dapat pesannya apa gitu. Ke jalan kan? Nah, ini videonya Doraemon Squad kemarin di Bali, teman-teman ya. Jadi tuh cuma pengen bilang sama teman-teman di AFC itu. Tuh, lihat dulu. Ada suaranya kan?
Oke. Ya teman-teman, ini video yang kami puterin ini bukan maksudnya untuk bilang pamer-pamer atau apa, enggak teman-teman. Kami cuma mau bilang bahwa di AFK ini kalian bukan cuma dapat bisnis teman-teman, tapi kalian juga dapat teman, kalian dapat sahabat, kalian dapat banyak orang yang support each other, kayak keluarga kedua. Orang-orang di sini tuh benar-benar bukan orang-orang yang egois, orang-orang yang cuma cari untung buat dia sendiri, enggak teman-teman. Di sini kita benar-benar akan ketemu satu keluarga besar yang semuanya saling bantu. Mungkin kalau di tempat lain kalian akan ngerasa bahwa dia akan takut orang-orang di bawah dia jauh lebih gede dari dia karena dia akan dapat untung lebih kecil nantinya atau bonusnya lebih kecil. Enggak, tapi kalau di AFK kita tuh mau semua orang sukses, semua orang dapat duit, semua orang berhasil. Karena kita berhasilnya bareng-bareng, kita ngerasainnya bareng-bareng. Keluargaannya tuh kental banget di AFK, teman-teman. Jadi percaya deh teman-teman, kita udah berada di tempat yang tepat. Komitmen, siapin waktu yang terbaik. Kalau saya yang ibu rumah tangga gaptek bisa, teman-teman bisa. Kalau Feni juga yang begitu banyak bisnis, dia juga masih bisa kerjain di sini dan dapat duit. Berarti semua orang juga bisa. Nggak ada alasan nggak bisa di sini, teman-teman. Sopir taksi bisa, ibu guru bisa, pengangguran bisa, semuanya bisa. Jadi teman-teman, ayo ya kita berjuang bareng-bareng. Kita buktikan bahwa AFK beda dan kita bisa berhasil dan sukses di sini dan jadi kebanggaan buat orang lain, buat keluarga kita, dan juga kita juga bisa jadi berkat buat banyak orang. Gitu. Silakan Pen, kamu mau nambahin apa? Iya, ini tadi ada sedikit yang nanya tentang gimana bandingin harga yang jual di marketplace lebih murah, Ci. Nah, ini yang aku bilang teman-teman, di semua bisnis itu selalu ada orang yang jual lebih murah dari kita. Selalu ada orang yang banting harga dan segala macam. Percaya nggak? Aku di jalan dijual 10.000, tapi di hotel mungkin dia bisa dijual seharga 50.000 atau bahkan 100.000, teman-teman. Jadi gini, sekali lagi kita tidak menjual produk, teman-teman di AFK. Jangan pernah salah, kita nggak menjual produk. Yang kita jual adalah harapan, impian. Yang kita jual itu adalah pelayanan kita. Yang kita jual itu adalah kepercayaan orang sama kita gitu loh. Jadi orang membeli bukan karena produknya murah atau produk dia lebih murah atau apa. Enggak, teman-teman, salah. Tapi orang beli, apa yang saya beli dari kamu, apa yang saya dapat gitu loh. Pertama, dia beli dari kita pertama, dia mendapatkan aftercare. Dia bisa tanya tentang apa aja, setelah dia minum reaksinya gimana, kita bisa kasih tahu dia, kita bisa kasih pelayanan, kita bisa ajarin dia bisnis, kita bisa ajarin gimana dia bisa minum gratis, dan itu dia nggak bakal dapetin kalau dia beli di marketplace atau dia beli secara undercutting, teman-teman. Jadi tanamkan bahwa kita nggak menjual produk, teman-teman. Kasih tahu kelebihannya apa kalau mereka beli di kita. Sebenarnya harga itu bukan masalah kalau kita bisa menawarkan yang jauh lebih banyak, keuntungan yang jauh lebih banyak dari sekedar cuman diskon 100-200 ribu, teman-teman. Ya, karena di semua bisnis itu pasti seperti itu. Orang Indonesia, bukan orang Indonesia, tipe kebanyakan orang itu orang membeli karena emosi, teman-teman. Karena itu kalian juga harus bisa masuk ke emosinya dia, masuk ke kebutuhannya dia. Kita harus jadi orang yang menawarkan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang menjadi keuntungan kita. Kalau kita bisa dapat poin itu, percayalah, mau harga kita lebih mahal kek, mau harga kita resmi kek, mereka tetap akan beli dari kita gitu. Yes, betul. Dan di sini kita bukan cuman kalau beli di marketplace kalian selamanya keluar uang buat beli kan. Kalau di sini kan kita ajarin duplikasi gimana caranya kalian bisa konsumsi gratis bahkan. Jadi itu yang mau kita bantu di sini. Jadi bukan cuma sekedar jual produk doang, tapi kita akan bantu gimana, karena orang kaya pun mereka nggak rela kalau keluar uang terus setiap bulan, bener nggak? Kalau bisa dapat gratis kenapa harus bayar? Kan toh mereka hanya sharing doang ke orang-orang di sekitar mereka. Nah jadi sebenarnya gimana cara kita menjawab yang seperti itu, teman-teman. Nah, kita next time akan ada training lagi tentang gimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau respon-respon yang ada di lapangan. Jadi contoh gimana caranya kalau misalnya jawab harganya mahal, kalau jawab nggak mau karena MLM. Nah, itu semuanya ada teman-teman trainingnya. Itu kita akan adain lagi, teman-teman. Jangan lupa ikut lagi di next training kita, oke? Thank you semuanya udah nyiapin waktu hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you semuanya. Iya. Bye. Jadi kalau ada salah-salah kata ya.
Rasanya cukup, ingin ku menyerah. Angkat kedua tanganku berserah. Tapi kau ada beriku tatapan. Di sana ku menemukan harapan. Ku teguhkan hati satu kali lagi. Lihat saja nanti satu kali lagi. I will never give up. Time to get my chin up. Saatnya bersiap. And you know we don't stop. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Udah joget kok Yohanes joget. Tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Berdiri, ku diterjang ombak deras. Ku sendiri, ku melawan arus deras. Ku berteman sepi, jauh dari tepi. Mereka menanti terangku yang seperti Fajar yang bersinar, lelahku kan sirna. kan sirna apabila mentariku telah tiba. Dan ketika setiap kita telah temukan sinar jiwa. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Di tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. And so we go. Ingin jadi terang, jadi sinar yang merekah. Mungkin tak benderang tapi bisa jadi berkah. Tengah samudra terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Let's turn it up. Oh.